Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar lo? Baik. Gimana perasaan Anda ketika melihat Changkyun pakai atribut-atribut keagamaan? Aduh, gimana nih ya? Emang kenapa sih Ron? Gue baru tahu nih dari lo nih, sumpah. Bohong banget. Enggak. Nih sebelum kita mulai mengulik lebih dalam dan mendengarkan pendapat netizen, mungkin perlu dijelaskan dulu konteksnya ya. Yes. Jadi kan ini Dita jujur dia nggak mau menceritakan ini karena dia sebagai seorang muslim tuh merasa tersakiti gitu. Jadi kayak aku nggak mau ngebacain ini Ron, kamu aja. Sementara gue kayak kan gue muslim juga. Emang gue tidak merasa tersakiti. Oke, baik. Ini harus serius nih. Ini karena berhubungan sama agama dan logo ketuhanan gitu. Tulisan ketuhanan bukan logo, maaf. Salah kan gue, ntar dikutuk gue nih. Jadi kan si IM Monsta X lagi mau debut nih. Ya gak sih? Ini debut solo gak sih dia? First solo digital mini album judulnya Duality. Jadi barulah si Starship ngerilis beberapa teaser foto. Ternyata di salah satu teaser foto itu ada tulisan Allahnya gitu di sebelah kanannya dia gitu ya, di kaligrafi t-shirt, di sebelah kanan ada kaligrafi gitu. Itu kayaknya ada tulisan Allah gitu dalam bahasa Arab. Rame lah nih fans K-pop ya kan. Mungkin gak cuman fans Monsta X yang rame justru ya. Fans K-pop in general kayaknya yang lebih rame ya. Karena kayak ya ini apa nih gitu. Terus mulailah muncul segala perdebatan di sosial media kayak Starship harus bertindak apa gitu. Tapi ternyata Starship nggak gercep ya, nggak segercep Wonho gitu menanggapinya, ya nggak? Jadi harus butuh di email dulu nih betul. Sama masyarakat kayak kita harus ngirim email ke Starship guys karena ini sudah sangat menyinggung gitu. Barulah di situ Starship mungkin ngeh sama tweetnya orang-orang, mungkin ngeh sama emailnya orang-orang, akhirnya ngeluarin statement pernyataan resmi di fan cafe-nya Monsta X terkait bajunya IM itu. Dia bilang udah took down all the photos yang included religious prints itu, dan ya harusnya kita taken further measurements to ensure that there were no religious implication in the concept photos. Maksudnya kayak ya udah harusnya kita tuh lebih hati-hati lagi supaya nggak ada elemen-elemen keagamaan itu yang bisa menyinggung dan segala macam gitu. Akhirnya udah di take down tuh fotonya sama si Starship. Ya kurang lebih 10 jam lah ya. Cukup waktu untuk berdebat, cukup waktu untuk masyarakat ngata-ngatain IM. Wah dasar lo Islamofobia gitu kan. Jadi agak kurang tanggap sih ya Starship ya. Mungkin kalau kemarin kita ngomongin soal cultural appropriation, mungkin ini juga mereka harus ada kuliah keagamaan ya dalam trainee ya. Gak cuman cultural aja nih, harus ada kuliah keagamaan juga. Jadi biar ngeh loh, kalau Kristen tuh nggak boleh logonya ini, kalau Islam tuh nggak boleh logonya ini kan, mungkin. Nggak semua orang Korea memeluk agama dan nggak semua orang Korea memeluk agama Islam, dan mungkin nggak semua orang Korea juga tahu tentang hal-hal yang itu, yang logo-logo tentang keagamaan, atribut-atribut keagamaan. Jadi terjadilah kesalahan ini gitu. Walaupun ini juga bukan pertama kali sih di K-pop ya. Dulu kan 21 juga pernah kena tuh di lagu ya kan, karena pakai kutipan ayat suci dari Al-Quran gitu kalau nggak salah. Tapi itu cepet sih, mereka kayak 2 jam abis itu di take down, abis itu diganti lagunya. Nggak sampai yang 10 jam. Ini mungkin lagi liburan ini kali, tahun baru Islam, tahun baru Cina kali ya. Jadinya mereka jadi agak lamban untuk menanggapinya gitu. Nah, terkait hal itu nih, sebagai Mon Bebe kental banget, sekental darah ya kan, Anindita Nuriski. Gimana Din, lo menanggapinya sebagai seorang Islam KTP? Gimana lo menanggapi permasalahan ini di sosial media? Lo ikut rame-ramean juga nggak? Gue waktu rame-ramean itu gue lagi ngapain ya? Pokoknya gue lagi nggak standby Twitter dan WA. Terus pokoknya gue baca grup WA dulu nih, tuh udah rame banget. Ada tulisan Allahnya gitu. Terus ya udah gue lihat, walaupun itu tulisannya tuh, lo udah lihat fotonya kan? Kaligrafinya itu kayak kepotong setengah, tapi itu kaligrafi tulisannya Allah gitu. Gue awalnya karena gue belum cari tahu, respon pertama gue,
oh mungkin stylistnya itu menganggap itu sebagai kaligrafi huruf Arab aja, bukan nggak tahu dalam artian mereka pasti nggak tahu konteksnya kalau itu menyebut nama Allah kan. Paling gue balas kan, paling itu mereka cuman enggak, itu gue nya yang nggak tahu, lebih tepatnya gue nya nggak tahu kalau itu ternyata kaligrafi bacanya Allah karena kepotong gitu. Terus gue ngeliatnya cepet kan, terus gue paling mereka tuh nganggapnya sebagai tulisan kaligrafi Arab biasa aja kan, emang apa yang salah sih gitu. Ternyata kata teman gue ini tulisannya Allah. Terus correct me if I'm wrong, katanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu gue nggak tahu juga tulisan ke bawahnya ya, tapi yang pasti kayaknya bukan Bismillah bukan, deh. Kalau yang gue lihat ini kayaknya kutipan dari, gue malah nyangkanya ini kayaknya ayat kursi justru. Pokoknya yang jelas Allahnya itu sih memang oke gitu. Gue jujur gue sebagai orang Islam juga, gue gimana ya, dalam artian ini memang maksudnya kalau atribut keagamaan kan hal yang sangat sensitif ya. Gue ngerti ada banyak pasti sebagian orang tersinggung, tapi di gue kayak gue nggak tersinggung dalam artian nggak sakit hati banget juga, karena gue yakin maksudnya niatnya si stylist or niatnya Ayam itu bukan mereka mengolok-ngolok Islam. Maksudnya Ayam juga nggak mengolok-ngolok agama Islam kok, dia nggak nulis lirik rap yang mengolok Islam, tapi memang dia menjadikan kaligrafinya itu sebagai sebuah estetika. Kayak gue merasa murni di situ aja, nggak ada niatan ingin yang tadi gue bilang pengen mengolok, mengenyek. Kalau memang dia mengolok ya Ayamnya mungkin nginjek-nginjek misalnya tulisan kaligrafinya, tapi kan ini enggak, tapi karena murni estetika aja. Sebenarnya kalau mau yang disalahkan ya yang brand yang ngeluarin t-shirtnya nggak sih, kayak kenapa nih bisa boleh lu boleh pakai tulisan kaligrafi ini gitu. Maksudnya lagian juga orang Islamnya jarang kan yang pakai tulisan yang ada kaligrafinya gitu. Ya nggak sih? Iya sih. Kalau gue sebagai orang Islam jarang sih, soalnya nggak boleh dibawa ke toilet, jadi harus dibuka dulu. Mungkin ribet dong. Ya itu yang stylistnya, Starshipnya sama sekali nggak menyadari hal detail itu. Bisa jadi kan misalnya pas Ayam pakai baju itu dia bawa ke toilet, padahal baju itu kan tulisannya sangat sakral ya. Tapi ini udah sering banget gue bilang sih, cultural appropriation tuh murni karena memang mereka tuh idolnya tuh memang nggak paham, emang se-insensitif itu mereka. Kalau masyarakat Korea tuh masyarakat homogen, jadi kayak hal-hal yang mereka anggap keren, estetika, padahal punya nilai lebih dan nilai sakral, itu yang bikin mereka nggak tahu. Tapi please banget jangan menjadikan hal itu idolnya tuh kayaknya tuh salah banget. Karena pas Ayam kena masalah ini, ya ampun, itu ada ya oknum-oknum yang ada aja nyalahin si Ayam, bilang Ayamnya tuh Zionis lah, Islamfobik lah, gara-gara pakai baju itu doang lah. Dalam ini ada oknum lain ya. Terus dalam hati gue kayak, ya emang si Ayam ngatain umat Islam, itu baru lo boleh ngatain Islamfobik kalau memang Ayam menunjukkan tanda-tanda kebencian. Tapi kan dia cuman pakai baju ada kaligrafi Allah kan, kayak dia diem di foto itu, kayak nggak ada tanda-tanda kebencian gitu. Terus dibilang Zionis gara-gara dulu Ayam waktu kecil tinggal di Israel. Ke bawah lah. Dia dalam hati gue, ini orang tahu gak sih kata Zionis itu maksudnya apa? Ini tuh ya fans K-pop kalau ada yang bukan favoritnya itu kena masalah, terutama CA, dia tuh berasa udah lulusan S1 antropologi, lulusan S1 sosiologi, lulusan S1 kriminologi, lulusan S3 keagamaan, waduh panjang lebar. Maksudnya tiba-tiba ngatain Zionis, tiba-tiba ngatain Islamfobik, kayak men itu kata yang sangat berat, kata yang tiba-tiba lo asumsikan sembarangan, itu kayak men belajar nggak sih lo gitu. Itu yang bikin maksudnya ingin mengedukasi, iya oke, Starship itu salah, Ayam salah, Starship dan Ayam salah gitu, tapi ya jadikan ini hal sebagai edukasi aja gitu. Kenapa lo sampai ngatain Islamfobik, ngatain Zionis, itu udah di luar konteks sih. Tapi karena emang lo demen aja, nih bukan favorit lo, ya udah ikutan. Iya sih, emang udah kayaknya emang banget. permasalahannya tuh lebih jadi kayak sekedar pemantik aja sih ya. Maksudnya sebenarnya kan culture di sosmed kalau menurut gue
minta maaf itu tidak mengakhiri permasalahan kan. Enggak, pasti sebenarnya. bakal diungkit-ungkit Kayak- lagi. Iya, dan itu nggak cuma di K-pop sih, di semua hal gitu, kayak di semua kesalahan gitu, kayak lo kalau udah bikin kesalahan dan udah kena screenshot nih gitu, wah udah deh tuh, bisa-bisa kayak kehidupan kamu akan melekat dengan image bahwa kamu adalah sosok blunder di sosmed gitu kan, kayak ya kayak gitu. Itu sih menurut gue sesuatu yang ya nggak bisa kita kontrol, tapi memang kalau gue ngelihatnya secara misalkan dia pakai si ayam pakai baju ini gitu, oke mungkin kalau di foto kelihatannya ya baik-baik aja ya, maksudnya kayak dia tidak kayak tadi lo bilang nggak yang kayak ada adegan dibakar atau apa, karena kan waktu itu dulu pernah yang kayak Dark Horse-nya Katy Perry kan itu jelas tuh ada simbol tulisan Allah dalam bahasa Arab terus dibakar kan di MV gitu kan. Nah akhirnya itu dipermasalahkan tuh karena emang ada aksi itu gitu. Kalau si IM ini ya dia cuma sekedar pakai doang dan ya udah. Tapi ya balik lagi bahwa ada mungkin orang-orang yang berpikir ya seperti komentar yang di netizen itu kayak simbol keagamaan kami bukan sebuah estetika gitu kan. Dan ini tergantung niatnya ya sih sebenarnya. Dan kalau gue sendiri nih sebagai sosok Islam KTP juga temannya Dita, jadi gue juga ngerasa tersinggung sih enggak ya. Cuman mungkin ini jadi sesuatu yang lebih ke kayak apa ya? Gue nggak mau bilang ini art juga sih, lebih ke kayak ya ketidaktahuan aja Ignorance, sih. ya murni ignorance ya. Ignorance, iya, Nggak ada niatan murni jahat ignorance serius sih. deh. Nggak ada tendensi Iya. ingin Dan- mengolok-olok. Ya. Iya, dan menurut gue bukan sesuatu yang harus diperpanjang gitu loh, kayak oke, ini kan cuman permasalahan baju yang dia pakai, terus posisinya juga di dada gitu ya, bukan di tempat-tempat yang inappropriate gitu misalnya, kecuali mungkin posenya dia mungkin di celana jeans tapi di bagian bokong gitu, mungkin itu lebih masalah sih. Kayak ini di baju di dada, walaupun kita nggak tahu ya itu sepanjang apa tulisannya, apakah sampai bawah sampai ke belakang sampai ke ketek gitu kan, kita nggak tahu karena fotonya kan kepotong. Jadi ya untuk fotonya mungkin kalau menurut gue Iya. personal opinion aja ya, ini ya enggak masalah sih kalau menurut gue. Iya, sama. Tapi Gue jujur, kalau kalau jujur gue misalkan sama kayak lo, orang-orang ya. mau mempermasalahkan ya nggak apa-apa Ya, juga. bebas ya. Itu hak Tapi, mereka. Iya silakan. Gue Iya, jujur, silakan beropini. gue sama kayak lo, gue sebagai Islam gue nggak merasa hal itu ofensif. Ini gue beda dengan yang lain. Kan kita nggak bisa memaksakan semua punya pola pikir yang sama kayak gue sama lo kan. Pasti di luar sana ada yang tersinggung, it's okay. Makanya Starship akhirnya bergerak kan. Mungkin di satu sisi gue bersyukurnya di fandom pas IM ini ada isu pakaian ini lebih gercep, nggak nge-trendingin hashtag gitu loh. Tapi kayak teman gue bilang kirim email ya ini apa template-nya gitu, kayak oke, kirim gitu. Lebih ke sebenarnya gue baru sadar kalau lo nge-trendingin hashtag lebih apa ya, lebih works lo ngirim mass email daripada trendingin hashtag sih. Kayak gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue justru kan sebenarnya ngetrendingin hashtag itu bikin orang jadi blunder kan, dan bikin orang jadi kayak makin penasaran dan pengen tahu dan membuat spekulasi lebih lama itu bergulir di sosial media gitu. Kalau trending itu informasinya yang ada jadi noise sih menurut gue. Jadi lo nggak tahu dan bisa kayak nggak fokus, justru tujuan lo pengen membuat Starship buat take down fotonya, tapi malah bikin orang-orang lain yang nggak ada urusan sama Starship itu jadi kayak itu tadi, kayak ada oknum-oknum yang wah I am Zionis segala macam yang kayak gitu-gitu jadinya kan. Sebenarnya kan mereka kalau mereka tidak melihat kehebohan di sosial media, bisa jadi mereka tidak beropini dan tidak berpendapat kan, karena mereka tidak tahu gitu. Dan ketika lo di dalam fandom kayak langsung kirim email tuh kayaknya jadinya lebih cepet aja gitu, lebih apa, Starshipnya juga lebih cepet ngeh. Tapi memang kendalanya adalah kan nggak semua orang bisa punya komunitas yang kayak lo misalkan ada grup fandom gitu kan. Jadi mungkin kebanyakan dari mereka memang komunitasnya itu di sosial media gitu, enggak yang internal kayak mungkin grup WhatsApp atau Line atau apa gitu. Jadi mungkin itu juga sih kendalanya kenapa ada kalanya orang-orang melakukan
trending atau bikin hashtag supaya si manajemennya terlihat, karena mereka nggak punya akses ke klub tertutup yang punya jumlah banyak orang yang bisa kirim email tuh langsung kelihatan di emailnya Starship gitu sih kalau menurutku. Iya. Hashtag trending itu kalau gue nggak tahu ya, ini sepenglihatan gue pas di kasus Ayem sih, yang trendingin hashtagnya justru orang luar fandom gitu, yang kayak my religion is not aesthetic gitu. Padahal saat itu Ayem udah minta maaf. Starship sih. Starship mewakili Ayem udah minta maaf. Terus mereka baru ngetrendingin itu. Mungkin karena baru tahu setelah si Starshipnya minta maaf mungkin ya. Tapi itu menurut gue unnecessary sih, kayak yes ini masalahnya udah kelar ya, good gitu. Bukannya kita berarti nutup-nutupin sih, tapi ini masalah udah kelar gitu. Tapi gue merasa statement Dita itu karena Dita adalah seorang Moon Bebe ya. Jadi mungkin harus di stay in that context tapi gitu. iya, Kenapa betul. Dita merasa seperti itu? Kenapa Dita merasa ini unnecessary ya? Karena ini fandom gue sih sebenarnya. Tapi jadi kayak gue kalau salah mendengar sih, ini gue jadinya bias karena ini nggak apa-apa, itu berhak sih mereka ngomong gitu karena ya. kita semua bias, maksud gue kita semua bias gitu. Jadi nggak masalah. Maksud gue kayak ketika udah berurusan sama idola kita tuh kan kayaknya emang seolah-olah selalu mereka yang benar gitu kan. Gue nggak bilang Ayam salah sih, dan gue tidak menyalahkan lo juga, tapi gue mendengar lo cerita dan mendengar pendapat lo jadi kayak Dita sedang dalam bias gitu kalau menurut gue. Tapi nggak masalah kalau buat gue, karena memang selalu seperti itu. Kalau di fandom kan emang selalu seperti itu. Iya, baru orang yang di luar fandom akhirnya ikut berkomentar lah di situ. Sebenarnya ya itu komentarnya nggak masalah, tapi kadang memang tidak mengenakan. Yang tadi gue bilang kayak mereka kayak kesannya tuh ya itulah, kayak si Ayem tuh kayaknya menjelek-jelekan Islam banget, kayaknya jahat banget gitu. Padahal kan enggak gitu. Itu aja sih. Tapi ya case close lah, udah selesai juga. Tapi gue merasa ya paling sebulan 2 bulan lagi akan ada CA lagi, Ron. Kita tunggu aja. Nanti bahasanya muter-muter lagi nih gue. Iya sih, tapi harusnya Starship kalau udah kayak gini, semua foto yang terkait harusnya mereka hapus. Udah dihapus harusnya sebelum MV rilis, MV-nya juga harusnya kalau ada yang diedit, kayak gitu-gitu harusnya udah diedit sih. Jadi justru kalau menurut gue IM terbilang beruntung ya, karena dia ketahuannya pas teaser foto gitu. Iya. Enggak yang pas udah MV atau mungkin cetak album gitu misalnya. Kayak waktu itu Wavy atau NCT ya, yang ada cetak albumnya itu agak ofensif ke sejarah. Wavy. Ya akhirnya itu padahal udah dicetak kan, ditarik semua kan. Albumnya ditarik semua kan, itu makan waktu dan dia delay kan perilisan albumnya gitu. Nah makanya gue nggak tahu sih, maksudnya apakah ketika foto Changkyun ini dirilis, apakah Starship sebenarnya udah cetak album atau gimana? Kalau udah cetak ya udah sabar ya gitu. Nggak cetak album karena ini cuma digital, jadi nggak ada album fisik. Ya that's good. Jadi kan kayak nggak ada delay perilisan dan segala macam, dan ya itu tadi itu gue bilang beruntung kalau misalkan dia ketahuannya pas di teaser foto gitu. Jadi nanti MV-nya bisa lebih aman dibandingkan MV-nya yang kena hujat dan segala macam kan. Maksud gue kayak ya pasti akan berimpact ke MV sih ini, karena orang kan kayak tadi kita bilang, orang pasti akan inget kesalahan-kesalahan itu gitu. Tapi ya menurut gue ini juga salah satu keberuntungan tadi, kayak untung ketahuan cepet ya gitu. Jadinya MV-nya bisa kita amanin nih. Jadi ya paling enggak chance-nya bisa enggak sampai yang 100% tapi memang image-nya jelek gitu. Walaupun gue sama lo yang melihat fotonya Ayam itu gak ofensif, tapi memang sih lebih aman dan alangkah lebih baiknya avoid aja sih segala estetika yang berhubungan dengan agama. Ya, udah itu yang paling aman. Oke, gue dan Loron gue gak tersinggung, tapi kan orang lain ya mana tahu ya kalau memang hal sakral itu sangat dia sangat sesuatu, misalnya estetika tersebut sangat sakral buat kaum tertentu kan nggak bisa juga dong. Jadi avoid. Memang paling penting avoid aja sih estetika. Ini tuh ibarat kayak misalkan jangan ngomongin agama deh, ngomongin fandom aja misalnya. Kayak waktu itu kan SNL Korea pernah bikin skit yang mereka ngebakar album SNSD gitu kan, yang kayak gitu aja tuh
ini gitu kayak sensitif banget Oh, iya? isunya buat sebagian orang gitu kan, karena waktu itu kan skitnya tentang SNSD sama Wonder Girls kan, jadinya ada adegan, jadi dia tuh angle-nya memang Wonder Girls, jadi kayak angle-nya kayak SNSD tuh nggak mungkin terkenal kalau Wonder Girls nggak ke Amerika, waktu itu kalau nggak salah tuh angle-nya kayak gitu. Jadi ada skit mereka lagi ngebakar album SNSD kalau gua nggak salah ya, apa album Wonder Girls, tapi mungkin SNSD seinget gue. Terus itu rame lah di kalangan fandom, maksud gue kayak bahkan masalah album aja gitu itu tuh bisa sensitif karena ya emang ada orang yang merasa bahwa lu itu kan idola gue gitu ya. Janganlah kita ngomongin agama, ngomongin fandom deh. Kalau ada orang yang ngebakar logo EXO juga gue marah kali gitu. Maksudnya kayak, ya lo apa tujuan lo ngebakar logo EXO tuh apa? Nggak sengaja atau jadiin alas obat nyamuk atau emang ujaran kebencian, kan itu beda. Motifnya kan macem-macem kan. Kalau emang nggak sengaja jadi alas obat nyamuk, oh ya udah nggak masalah, namanya juga nggak sengaja, kecuali emang kita harus nggak boleh ngefans EXO soalnya Illuminati terus dibakar misalnya, ya marah dong, karena ya ngapain, emang ada buktinya Illuminati kayak gitu, maksud gue. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin agama deh, permasalahan fandom udah masih banyak gitu. Tapi wise untuk Starship, minta maaf cepet, menurut gue agak lama sih 10 jam, tapi cukup waktu untuk mungkin berpikir atau meeting dulu ya kan, atau lihat-lihat dulu apalagi nih foto-foto yang mau dirilis yang ada itunya. Stylishnya kena gitu kan. SP Jadi lagi. Iya dia kena SP segala macam gitu kan, yang fashion stylist tapi segala macamnya, jadi ya. Oh iya, itu gue wise lah. Gue sempat yang gue nggak tahu sih, salah satu yang gue sebelin dari hal yang kasusnya Ayem itu allegedly stylist, kan ada yang punya IG stylist ya, stylist Starship, mungkin stylist K-pop lah, K-pop di K-pop industri in general. Di doxing jangan-jangan. Di DM kayak ya gini sih kayak. Terus akhirnya diklarifikasi bukan gue stylistnya, gue banyak kok teman-teman gue muslim gitu, gue nggak maksudnya dia akhirnya klarifikasi ya, orang-orang udah nuduh, gue nggak tahu lah, ini mungkin udah di fandom, orang di luar fandom lah, pasti selalu ada aja kan orang badut kayak gitu. Itu sih yang gue, kenapa sih harus ada orang yang komentar di sosial media orang lain seolah-olah itu akan menyelesaikan masalah gitu loh, kayak betul, udahlah ya biar agensi sih, usah. makanya idol tuh punya agensi ya, biar agensi yang ngurus. Lo kenapa malah jadi tuh yang malah ribut tuh malah lo nya sebagai fans, harusnya biar itu diusut sama Starship aja. Mungkin dia nanya ke stylistnya, waktu itu nih siapa ya, ini kenapa ya pakai baju ini, itu kan biar aja yang ngusut si Starship dong kan. Ya ngapain kita se-fans gitu ya, kita se-fans ngasih tahu ada yang salah nih di foto teaser yang ini, udah nggak perlu lo cari tahu pelakunya, kayak bener aja gitu cari tahu, udahlah paling betul. maksudnya paling wise kita sebagai fans tuh udah email aja gitu, nggak usah khawatir, nggak usah panik, tenang, karirnya Ayem tidak akan kenapa-napa gitu, masih tenang, masih ya Allah, iya tenang aja, maksudnya kadang ada suka airin aja filmnya tayang. Iya maksud gue akhirnya ada beberapa fans kayak sampai gue sampai nggak kepikiran nih Starship lama banget ya, entah lu bukan staffnya Starship, kita udah ngelakuin yang kita sebagai fans ngirim email, oke, udah gitu. Mau lo permasalahkan, mau lo educate lagi, ya nggak apa-apa, itu hak-hak lo gitu. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah panik, tenang. Ayem hidupnya lebih enak daripada gue. Betul, Ayem gajinya lebih banyak. Lebih gede, gajinya 250 kan? juta lebih pasti. Ya udah, oke, case close. Tunggu aja albumnya Ayem tanggal 19 Februari. Ngomong-ngomong soal Monsta X, gue baru denger kemarin yang Wanted. Lagu Jepang mereka ya? bilangnya Wanted sih ya. Wanted ya. Mereka nyebutnya. Terus gue kayak lagu familiar deh. Ini kayak gue pernah denger. Pas gue dengerin intronya, pas gue semakin ketawa, kayaknya ini lagu diciptakan oleh orang-orang yang sama ya, sama yang nyiptain lagu Jepangnya EXO dulu. Yang Electric Heart. Kok mirip. Gue bilang sama tapi kali. gue nggak bilang itu produsernya sama nggak? J-Pop. Coba dicek deh. Gue belum cek produsernya, gue cuma pas pertama kali denger kok vibe-nya sama gitu, nggak plek-plekan mirip, tapi vibe-nya sama gitu dengan musik, tipe musik yang kayak gitu, terus beat-nya, terus kayak, dan catchy sih, menurut gue catchy sih. Terus entah kenapa pas gue dengerin, gue sempat kepikiran kayak kira-kira kalau Wonho ada di sini dia akan nyanyiin part yang mana ya? Kayak random banget gue. Randoman itu selalu gue rasakan kalau setiap Monsta X comeback. Itu kayak waduh, posisi Wonho di mana ya gitu, kayak udah, tapi kan ya udah, gue halu aja. Halu YN. Iya, halu YN, your name ya. Iya. Your name as in Wonho gitu kan. Apa
nih? Udah kelar ya kita ngomongin ayam, sudah selesai masalahnya. Starship udah minta maaf. Paling gue mau cerita aja sih intermezzo. Ini istilahnya intermezzo gak ya? Gue abis nonton filmnya Netflix Korea, judulnya Space Sweepers. Bacanya gimana, bener gak? Space Sweepers ya? Space Sweepers. Sweeper ya. Space Sweepers itu film original Netflix yang ada Song Joong Ki sama anjir siapa yang cewek? Kim Tae-ri. Gue suka banget. Kim Tae-ri. Kim Tae-ri ya, Kim Tae-ri iya. Bukan Iteri. Itu sebenarnya kalau gue merasa film itu wah gila, Korea bisa ya bikin film space opera kayak gini tuh kayak wah, ini kayak film pertama deh. Film pertama dalam sejarah Korea bikin film tema luar angkasa. Itu menurut gue istilahnya tuh world building, CGI-nya tuh bagus banget, kayak anjir nih film buat Netflix doang gitu, kayak wow ini produksinya gede banget. Lo udah nonton belum? Belum, tapi setahu gue memang itu bukan buat Netflix tadinya. Itu emang bakal dirilis di bioskop. Tapi karena emang pandemi jadi mundur-mundurnya 2-3 kali gitu. Akhirnya mereka jual lah ke Netflix. Iya. Gitu. Oke, keren sumpah itu. Sebenarnya kalau dibilang keren banget secara cerita, sebenarnya biasa aja sih. Tapi gue kayak wah, Korea udah bisa di level ini, menurut gue suatu pencapaian di film lah menurut gue. Anjir. Pencapaian di film. Dan acting sih ya segi cerita agak cheesy juga sih sebenarnya, kayak berakhir dengan happy end, nggak ada yang namanya juga film-film popcorn ya, kayak lo mau ngarep apa sih. Justru di sini funnya ya lo di sini funnya lo melihat CGI-nya, melihat teknologi, terus melihat setting space-nya tuh bagus, pesawatnya, kostumnya, pokoknya semua world building-nya tuh bagus di situ. Kalau segi cerita sih sebenarnya biasa aja. Tapi tuh gue seneng. Gue belum sempat nonton. Nonton dong, lumayan loh untuk mengisi kekosongan hari-hari lo daripada lo kerjaannya main judi mulu kan ya nih. Enggak ya, gue tuh banyak banget tontonan drama Korea gue yang masih ngutang, jadi gue masih belum nonton itu. Cuman gue baca sih review-review orang juga cukup oke untuk Space Sweepers ini. Dan kalau gue sampai lo cerita ini, kemarin masih sempat skeptis sebenarnya, kayak nonton Sweet Home aja gitu ya. Walaupun brandingnya kayak mereka bilang CGI-nya dari Stranger Things, Avengers, Avatar kayak gitu-gitu. Gue ngelihat monsternya Sweet Home itu tuh kayak masih ada CGI yang terlihat gitu, masih yang kayak gitu. Nggak yang perfect banget, tapi memang ada bagian yang kelihatan perfect memang, tapi ada yang kayak kelihatan banget deh bohongannya gitu. Ya emang bohongan sih, cuman kelihatan banget bohongannya, nggak real gitu monsternya kalau menurut gue. Tapi ketika Space Sweepers ini muncul tuh juga kayak, kan sebenarnya gue udah ngikutin berita filmnya kan sejak awal itu diproduksikan. Jadi sebenarnya antisipasi gue itu cukup tinggi gitu terhadap film ini. Walaupun masih skeptis karena ketika nonton Sweet Home gitu kayak masa sih bisa sebagus itu. Tapi pas gue baca review orang-orang, oh ternyata bagus, ternyata worth to wait gitu. Karena mereka juga kan sutradaranya 10 tahun buat ngebangun ceritanya. Jadi rencana film ini sebenarnya udah dibuat 10 tahun yang lalu. Jadi tapi memang teknologinya kan belum ada. Cerita science fiction itu yang bikin lama tuh sebenarnya world building. Lo membuat setting cerita, membuat environmentnya gimana. Dan ini menurut gue Space Sweepers ini bagus sih, kayak lo ternyata bumi udah gak bisa ditinggal, lo tinggal di koloni yang orang-orang miskinnya kerjanya ngumpulin sampah debris luar angkasa. Itu kayak wah keren sih ini. Tapi memang ceritanya ketebak dan cheesy, ada beberapa part, tapi it's okay lah, bagus kok gitu. Tapi mungkin hal yang sesuatu yang bikin gue gak nyaman dengan film ini kan sebenarnya settingnya gak cuma di Korea kan. Jadi ada beberapa artis orang kulit putih yang bermain di situ. Dan itu artisnya kan bukan artis Hollywood ya. Gue tuh merasa ini film Korea tapi orang kulit putihnya tuh cukup punya peran penting di film ini. Dia terkenal kok si cowok itu. Enggak, maksudnya dia pernah main di film populer juga di Hollywood, bukan yang nugu-nugu banget gitu. Iya. Oh mungkin karena itu pas gue liat, karena gue nggak tahu kan, terus kayak kok gue merasa aneh ya actingnya ya, kayak awkward aja gitu sama orang yang di luar orang Koreanya ya, kayak
mungkin kayak gue mikir coba ini kalau pakai Hollywood yang terkenal gitu, wah ini pasti keren banget gitu, value-nya makin naik lah. Misal pakai Matt Damon atau siapa gitu ya, gue ingetnya Matt Damon, kenapa ya? Mohon maaf tapi filmnya udah mahal, kalau mau Iya, bayar Matt Damon makin mahal tarifnya dong. mahal ya gue kenapa gue mikirnya Matt Damon ya. itu it's okay, nonton lah guys, Space Sweepers keren. Gue suka di banget Netflix. Kim Ini Tae kita Ri. tidak disponsori oleh Enggak, Netflix ya ampun, kita tuh organik. Kim Tae Ri tuh keren Organik banget. Gue suka banget. dia tuh yang di The Handmaiden, mantep banget di situ. Iyalah, orang kalau cerita-cerita lesbi kan lo emang suka. Enggak, memang bagus ceritanya Handmaiden. Iya. Dapat award bagus Iya. lah, nggak mungkin nggak bagus kalau nggak ini. Kalau Apa nih kalau dapet yang award. seru? Yang seru apa lagi sih? Yang seru apalagi? Banyak sebenarnya. Coba list comeback bulan ini. Oh iya, bentar. Ayem, jangan lupa dengerin Ayem. Solo Digital Mini Album Duality tanggal 19 Februari. Kita ngomongin Kim Woo Sok nih. Shine is back. Kim Woo Sok Shine is udah back. rilis MV judulnya Sugar. Gue biasa aja sih. Gue suka apa ya? Chungha, TBH, Chungha Gimana? Chungha kan Chungha ya, gimana? Bicycle enggak. Biasa enggak suka gue. Padahal gue udah Kenapa? Oke, gue setelah melihat MV-nya, wow, mahal sekali sepertinya. Kayak gue merasa dia sangat Ariana Grande di situ, kayak wah, kayak produk kayak memang mengincar pasar US sih. Gue lihat lagunya juga dia nge-rap kan bahasa Inggris di situ. Gue merasa apalagi sejak ada influence dari ATX Rising, gue merasa ini nih memang pas mengincar pasar chart Billboard sih dari lagunya. Gue lebih suka lagu pre-release-nya kayak yang Stay Tonight ya judulnya. Terus pre-release yang judulnya X. Tapi gue belum bisa berkomentar lebih karena gue belum dengerin albumnya yang Coherencia. Itu albumnya. Gue kalau Bicycle ini, ya dulu kelarin dulu. Itu albumnya Ron Coherencia itu 21 track loh, jumlah atau total tracknya. Iya, karena lagu-lagu lama dimasukin semua. Iya, tapi ya lagu lama yang pre-release tahun kemarin doang, tapi banyak banget lagu barunya. Kayak, wow, gila, banyak duit nih bisa. Biasanya kan kalau K-pop kan single-single yang cuma isinya 1, 2, 3. Ini 21 track gitu. Tapi gue ada beberapa lagu yang gue suka di baru satu lagu yang gue suka di album Coherencia. Tapi kalau untuk Bicycle-nya not my cup of tea kali ya, biar gue komentarnya tuh lebih general gitu, bukan berarti nggak suka jelek gitu, enggak. Apa ya yang bikin gue nggak suka ya Ron? Mungkin karena gue karena tiba-tiba kaget ngeliat Chungha dengan gaya lagu seperti itu kali ya. Kalau lo gimana? Kayaknya lo suka deh lagu itu, Chungha Bicycle. Gue tuh pas pertama kali lihat MV-nya emang setuju sih, bagus dan mahal banget di situ. Agak random tapi ya gue mencari mas-mas gondrong kok gak ada ya Dit ya? Gak ada, oh iya mas gondrong. Kok mas-mas gondrong gak ada? Kayak gue justru pertama kali ketika ada dance gitu kayak mas-mas gondrong mana nih? Kok gak ada? Gue mencoba untuk cari apa dia udah potong rambut gitu, tapi gue gak ada sih. Gue agak kecewa sih mas-mas gondrong tidak terlihat. Tapi mungkin nanti di live performance mungkin ada kali. Kalau lagunya gue sempat kena hook ketika pas bagian ref itu, gue sempat kena. Tapi tahu kan lagu itu pas ada bagian yang beat drop terus tiba-tiba seolah-olah seperti lagu lain. Iya. Ngerti kan maksud gue? Itu gue kayak apaan nih gitu. Terus itu bikin lo suka atau enggak? Enggak. Justru bagian itu yang gue kayak enggak, ini kayak gue nggak bisa deh. Maksudnya kayak, tapi bagian lain tuh gue oke aja. Terus tapi gue belum mencoba untuk mendengarkan lagunya lagi dengan mengabaikan versi bagian itu ya. Apakah gue akan suka atau enggak? Tapi kayak justru bagian itu malah bikin gue jadi drop shy gitu mendengarkannya. Kayak kalau di 21 kayak partnya Sandara di Come Back Home. Tau gak? Yang harusnya sebenarnya mungkin bisa aja nggak ada gitu. Nah, ya ngerti. Yang come baby come baby itu menurut gue ya udah, kalau itu nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Menurut gue. Tapi ini kan personal preference aja ya. Dan Chungha ini bagian lainnya gue nggak masalah. Tapi gue prefer masih mendengarkan
snapping. Ya lebih enak snapping, lebih enak. Oh ya, lagu yang bagus kalau menurut gue di album Coherencia itu judulnya Bother Me, itu dengerin aja. Kenapa bagus? Gue lebih suka yang Stay Tonight yang pre-release sih. Sama Dream of You. Tapi ini 21 track juga sebenarnya ada track-track Iya itu sih, kan track-track epilog, pendek yang iya. cuman epilog, side B, side D Iya, gitu-gitu kayak kan. NCT kan nih. Track-track pendek. Iya. Um, Keren sih Chungha ya, akhirnya first album dia menurut Iya. gue dibandingkan dengan soloist K-pop yang lain, dia tuh beruntung karena dia memanfaatkan aftermath anjay. Iya, Apa sih betul. bahasanya, kayak aftermath dari IOI-nya itu dia dimanfaatkan dengan sangat baik banget gitu. Iya. Ini ya, Dan manajemennya juga dapetnya yang baik sih dia. menurut gue Chungha ini aktifnya tuh kayak kemarin memang sempat ada delay dia perilisan albumnya ini COVID kan, kan? ya delay banget tuh sampai akhirnya harusnya tahun kemarin, tapi ternyata tahun kemarin cuma bisa rilis doang, pre-release doang gitu. Maksud gue Chungha ini cepet gitu, gercep tiba-tiba udah full album. Sedangkan Sunmi nih yang gue kesel ya, gue gak tahu agensinya atau apa. Sunmi kan udah berapa kali ini ya, dia udah senior nih, tapi nggak pernah punya full album. Mini album pun kayak cuman satu, itu juga cuman berapa track gitu, kayak itu yang gue sebel. Kan dia mereka si Sunmi kan bakal rilis album baru lagi kan, wah digital album gitu. Tracknya berapa? Cuman 3 digital single album. Kayak, Queen, kapan sih lo rilis albumnya? Gue gak mungkin lah, Sunmi ini pasti punya banyak resource lah gitu. Dia terkenal gitu, banyak endorse lah. Nggak endorse alat kecantikan tanpa Bepom ya. Pokoknya ingat Kartika Putri lagi. Tapi kenapa dia susah banget sih? Maksud gue yang nunggu aja kayak Yukika itu bisa full album loh gitu. Apa seorang Sunmi, kenapa lo kurang sponsor lo sini, gue bayarin, gue patreonin. Mungkin sih bisa jadi kayaknya mungkin karena terkait itu, atau bisa jadi produsernya dia memang lebih maksudnya keluar dari JYP, dia nemu lagi orang yang kayak JYP gitu. yang strict banget, yang konsepnya tuh yang benar-benar harus dipikirin banget mungkin ya. Maksud gue dia mungkin timnya memang strict dalam artian kayak agak nggak sekedar ngegelontor gitu. Atau mungkin memang Sunmi-nya juga sih yang mungkin lebih nyaman dengan proyek-proyek single-single gini. Kalau gue lihat sih sebenarnya kan kalau single-single itu kan dia memang lebih jarang perilisannya itu, jaraknya bisa deket-deket. Terus semuanya populer lagu-lagunya. Jadi mindset orang yang mendengarkan itu kayak mereka tahu ini Sunmi gitu. Menurut gue itu sih yang sedang dia lakukan sekarang. Jadi nggak pengen yang mereka rilis. Karena gue pernah baca deh kayaknya ada wawancara siapa gitu yang kalau rilis album itu mereka takut karena yang didengar pasti title tracknya doang. Oh, paham. Kalau idol ya, kecuali misalkan level lo udah kayak IU misalnya, yang bisa semua track bisa naik di chart gitu kan, yang nomor 1 sampai 10 semuanya tuh di chart gitu, bisa jadi kayak gitu kalau levelnya udah di IU gitu. Tapi ada kekhawatiran dari artis-artis idol itu yang kayak kenapa mereka prefer single, soalnya kalau single mereka pendengar tuh bisa fokus ke satu lagu atau 2 lagu. Sementara kalau album kebanyakan mereka bisa fokus di satu title tracknya doang gitu. Tapi itu juga bisa jadi kebalikannya sih, kayak waktu itu kan Kara pernah rilis yang Mister kan sebenarnya, yang populer tuh Mister gitu. Tapi sebenarnya title tracknya tuh bukan Mister, tapi yang terkenal malah Mister gitu kan. Bisa jadi kayak gitu juga ketika mereka rilis album. Jadi lagu-lagu yang harusnya mereka promoin kok malah nggak terkenal, malah yang terkenal malah Mister. Akhirnya mereka promoin Mister kan. Kayak yang waktu itu Kara itu kalau nggak salah Honey judulnya deh, kalau nggak salah title tracknya mereka. Tapi yang populer malah Mister gitu. Jadi itu sih mungkin Sunmi lebih kayak sebenarnya lagunya ada, cuman nggak semuanya tuh sekuat Gashina misalnya tracknya. Jadi kalau misalnya atau Heroin atau yang lain gitu. Jadi misalnya kalau dirilis dalam album nih, gue takutnya, gue sebagai Sunmi nih ya, sotoy gue sebagai Sunmi, gue takutnya orang cuman ngedengerin Gashinanya doang nih atau Heroinnya doang, sementara sebenarnya lagu yang lain yang gue lebih suka justru prosesnya malah mereka jadi nggak ngedengerin karena salah fokus sama title tracknya mungkin. Kayak si Jessie kan juga gitu, yang Nunu Nana. Dia kan suka banget lagu yang judulnya Star kan. Karena lagu itu menurut dia deep banget dan sangat dia banget gitu. Dan dia
ketika promosi Nunu Nana dia selalu bilang kayak please dengerin Star gitu. Kalau yang gue lihat dari Jesse. Sementara orang ya dengerin Nunu Nana doang gitu karena ya emang itu title tracknya gitu sih. Mungkin itu juga kendala kenapa nggak single dulu deh, nggak usah album. Mungkin ya kan saya bukan Karena kalau menurut produser. Menurut gue sebagai penikmat K-pop mendengarkan lagu murni dari lagu dan album tuh salah satu ibaratnya branding lo, salah satu portofolio lah gitu. Karena kalau cuma single doang tuh kayak bayangin misalnya kalau kita ngomongin Red Velvet ya kayak album favorit lo apa? Kan dia banyak banget kan pilihannya. Dan itu berbeda-beda lagi konsep dan isi lagunya gitu. Kayak enak aja. Wah, ini keren banget dia diskografi kan. Secara keseluruhan diskografi itu macam-macam ya gitu. Yang bikin tetap dia Red Velvet tuh tetap relevan karena lagu-lagunya itu B-side-nya tuh banyak banget di luar dari title tracknya kan. Maksudnya kalau cuma single-single kayak Blackpink terus Sunmi ini kayak ya apalagi ya yang gue denger gitu. Gue fans sebagai di fandom kayak apalagi yang bisa didiskusikan ya gitu kayak udah lagunya segini doang gitu kayak tek gitu kayak tapi di satu sisi it's okay lah mungkin karena mungkin kan kalau perilisan full album itu kan sangat membiayakan produser, mixing, mastering, engineer apalah itu. Yang gue senang tapi untungnya ONF mau rilis full album sih akhirnya setelah sekian lama. Oh wow. Kayak, bahkan Sunmi kalah sama ONF ya. Kayak ya ampun kayak ONF tuh gue senang ONF menurut gue diskografinya bagus-bagus tapi memang dia masih sedikit banget masih limit dalam artian dia cuman bisa mini album yang 4-5 track gitu. Jadi pas kalinya full album kayak wow ini gue sangat menantikan sih gitu. Makanya mungkin gue senang kali ya sama Monsta X ini. Gue balik lagi ke Monsta X. Monsta X itu kalau mini album aja dia bisa 7 track. Kayak 7 track itu sebenarnya di Spotify bisa dikonsider itu full album sih. Dibeda lah di posisinya gitu. Dia di posisinya masuknya full album. Ini yang gue senang dari Monsta X ya. Mini album aja sebenarnya lagunya banyak. Jadi tuh kayak ada banyak yang bisa lo explore di situ. Karena gue tipikal yang lebih suka comeback dengan album dibandingkan lo comeback single-single nih kayak Treasure 3 single giliran punya albumnya isinya single-single kemarin. Kalau menurut gue itu mengurangi kekayaan diskografi sih. Itu menurut gue ya, kalau menurut gue. Makanya mungkin kalau kita ngomongin Treasure sama rivalnya Gravity kalau menurut gue walaupun gue belum suka Gravity, oke lah mereka aktif bikin 3 comeback 3 kali itu mini album semua dan walaupun gue nggak suka title tracknya, gue bisa mencari sisi lain dia di diskografi B-side-nya itu banyak sih kayak. Ini yang gue suka dari beberapa kalau grup itu gue lebih prefer mereka tuh comeback dengan album sih karena suka mendengarkan musik kali ya. Itu makanya gue sama menyayangkan nih Sunmi kenapa gini-gini aja ya tapi ya udahlah. Suka. Iya. Tapi ya ngomong-ngomong soal Treasure, akhirnya gue nemu bias. Siapa? Oh wow, gue kan kemarin nonton wawancara mereka yang di KBS World Indonesia kan, yang mereka wawancara di situ. Terus kayak gue baru pertama kali nonton. Kan gue suka Treasure. Gue pernah bikin postingan di blog juga. Gue bilang gue suka banget Treasure. Dan karena ini bukan YG style jadi gue suka Treasure gitu. Mereka SM banget style-nya gitu. Bahkan Eric Nam pun bilang kayak gitu, ini SM bukan sih gitu ya. Terus kemarin gue pas nonton video wawancara itu kayak akhirnya gue nemu bias. Mashiho. Coba tebak siapa? Mashiho. Bukan. Satu gue kasih lo kesempatan 2 lagi. Aduh gue belum hafal anjir. Ntar ya. Yunsuk. Bukan. Bentar. Masa sih? Siapa ya? Doyong. Bukan, saya tahu salah semua. Tapi semua nama-nama itu dimention ke gue ketika gue bilang akhirnya gue punya bias di Treasure. Ada yang bilang kayak lo gak mau ngefans Mashiho. Dia kan kecil tipenya Ron gitu. Kayak dia vokalis gitu. Kayak orang-orang udah tahu ya tipe bias gue kayak mana ya ternyata. Terus ada lagi ya kayak lo gak mau ngefans Doyong gitu kan biar sama kayak Doyong NCT gitu. Gue bilang kayak aduh gue aja nih Doyong NCT aja masih sepotong-sepotong gue mau ngebias atau enggak, kayak gue galau banget. Gue nyesel follow Instagramnya Doyong sumpah. Akhirnya gue ngefans Doyong. Ya terus, Dam kayaknya bukan tipe lo sih. Jihun.
Yes, Jihun satu Aku ada lagi. 2. Satu lagi? Ada Ini 2. karena gue nggak search profile jadi gue tahu Jihun. Kedua siapa? Yang kedua Asahi. Asahi. Bentar, Asahi itu yang mana sih? Gue masih familiarnya sama Shiho. Yang Jaehyuk. Oh, Asahi yang ini. Gue belum bisa membedakan sih sumpah sampai sekarang. Maafin ya, Iya tenang, sama, tenang, gue tenang, juga tenang. gue juga belum bisa Gue membedakan pasti bisa. karena Asahi Seventeen aja bisa. Asahi, Ini Treasure pasti bisa gue. iya betul. Asahi di wawancara itu sama Asahi yang di MV, gue nggak bakal bisa ngebedain dia yang mana. Cakep nih. Yang Asahi nih, kayak tipe gue juga dah. Jadi kayak wah gue seneng akhirnya bisa punya bias di Treasure. Jadi kayaknya gue akan ngaji Treasure nih abis ini, kayak gue pengen lihat mana sih orang-orang ini tuh yang mana. Anyway. Gitu. Bener sih kayak kata lo, kayak Seventeen aja bisa dihafal, harusnya Treasure Iya juga bisa. bisa. Ini harus mungkin harus kayak biar familiar, ada satu member yang agak mencolok sedikit dari segi warna rambut or apa styling mungkin ya. Yang biasa bikin orang-orang itu cepat menghafal di situ biasanya. Iya, tapi kemarin di wawancara itu si Treasure bilang kayak lo lebih suka warna rambut blonde atau hitam. Mereka banyak kan yang milih hitam Hitam sih soalnya ya. dia bilang kayak iya gue takut rambut gue rusak. Iya emang sih, iya betul. Ya udahlah. Mungkin YG nggak ada asuransi buat rambut, jadinya mungkin mereka harus menjaga rambut mereka Tapi sendiri. Cuman gue suka sih mereka tampilan hitam, menurut Iya. gue lebih baik aja. Tapi karena ngomongin Treasure, gue jadi ini dibilang julid atau tubir ya, tapi sempat ada lewat di timeline gue. Beberapa fans Treasure dan fansnya Gravity itu lagi berantem lah gitu. Tapi ini yang Indo, gue bacanya Indo. Jujur gue nggak tahu awal mula kenapa berantemnya, tapi karena gue cuma lihat berdasarkan screenshotannya itu ya. Berantem lah nih. Kayaknya ada sangkut pautnya masalah Rookie of the Year tahun kemarin sama kayaknya beberapa oknum Gravity ngejelek-jelekin Treasure. Correct me if I'm wrong, mungkin boleh ada yang menambahkan informasinya. Tapi intinya 2 fans nih ya, fans Indo nih berantem nih. Satu dari Treasure, satu Gravity. Waduh bacot-bacotan dan tuh panjang-panjang. Tapi ujung-ujungnya tuh mereka saling minta maaf. Kayak kak capek gak sih capek gak sih berantem? Kenapa ya kita berantem? Kayak di situ di satu thread itu kayak udah berantemnya nyolot-nyolotan. Ujung-ujungnya minta maaf kayak ya ampun ini kayak kenapa ya kita berantem, kayak maaf ya aku tadi emosi banget karena kamu ngomongnya gini kayak gini. Iya aku juga kenapa aku nanggepin ya gini kayak from this to this, kayak screenshotan yang pertama kedua tuh beda banget. Disitu kayak gue anjir lah. Memang sih fan war itu karena lo lagi keadaan emosi dan apa ya, nggak bisa berpikir gak sih, kayak wah nge-reply-nya tuh anjir. Gue kayak aduh. Tapi menurut gue ini salah satu yang seru sih, kayak ini harusnya fandom tuh seperti ini gitu ya. Oke berantem sana gak apa-apa, tapi ada minta maafnya kan biasanya udah ditinggal aja, didoxing lah atau apa. Mending kayak lo saling minta maaf gak sih? Mungkin gak berantem kali ya bentuknya, kayak mungkin maksudnya berantem boleh, tapi lihat kasusnya apa dulu yang lo berantemin gitu. Tapi kalau gue sih lebih ngelihatnya kalau di Twitter itu ya lo kalau mau debat aja ayo gitu, kayak balas-balasan tweet juga ayo gitu. Iya tapi Cuman ya kalau udah berujung doxing mah udah serem ya. Iya maksud gue berakhir dengan baik-baik gitu loh, minta maaf gitu kayak Alhamdulillah. ya terus kayaknya udah mau juga lebaran nih saling bentar lagi kayaknya. saling mempromosikan deh, kayak iya dengerin ya Gravity ini kayak gue lupa deh kayak wow ini bagus ya, coba semua fans K-pop kayak gini kalau emang berantem Ya Allah, ya selesaikan adik-adik lucu. dengan baik-baik gitu. Ya udah salah, iya maaf ya aku salah. Gue ngerti banget dimana dulu gue nih ya, gue dulu fans bola nih, gue MU banget lah Ron. Kalau ada yang ngata-ngatain Ronaldo, Ron, gue tuh emosi banget. Itu waktu gue SMA ya. Jadi gue ngerti banget perasaan adik-adik ini kayak. Tapi kalau udah baikan ya udah gitu kan. Kalau sekarang tuh trennya berantem tapi di doxing, diajak teman-temannya kayak di screenshot disebar. Block this account. Ayo R&B apaan di sini, chat R&B apaan? Itu ini kan R&B ini lucu terus banget. balat dong Baekhyun R&B terus. Itu lucu banget fans Treasure sama Gravity kayak ribut tapi ujung-ujungnya baikan. Kayak ini sih yang kayak maksud gue rivalitas suatu grup apalagi sangkatan itu gue yakin udah biasa lah ya. Tapi kan Indian itu pasti idolnya pasti temenan lah sama teman-teman sangkatan gitu. Kayak ngapain sih lo ributin? Seru tahu ngelihat teman-teman seangkatan di Idol kayak SNSD sama Wonder Girls Iya, tuh kayak iya. 10 tahun kemudian mereka kemudian ketemu kayak wah angkatan kita cuman kita doang yang masih bertahan ya. Itu kan kayak lucu banget percakapan itu gitu maksud gue. Jangan lo anggap semua idol tuh berantem gara-gara mereka rival di industri, enggak juga kayak, sih.
Maksud gue suka banget persahabatan fandom dan fans sih sebenarnya. Kayak gue memang kadang gue melihat misalnya Treasure sama Gravity ada ribut-ributnya, tapi kayak ya men, mereka satu angkatan pasti temenan lah mereka gitu loh. Seumuran juga. Kayak kalau dulu zamannya Monsta X sama Seventeen kan, Twice sama Oh My Girl, sama Gfriend juga gitu, kayak Sobi lah gitu. Kayak Pentagon sama SF9, terus yang baru siapa nih? Stray Kids sama The Boys, kan kayak men, mereka rival, tapi kan temenan gitu. Kayak menurut gue lu sebagai fandom jangan menjadikan rivalitas itu jadi bumbu-bumbu fan war, nggak usah, nggak penting. Mereka tuh kayak teman satu angkatan, gimana sih? Pasti akan kayak ya kayak lo tadi kayak wah dulu kita kayak gini ya, fans kita goblok banget berantem gitu. Iya, lucu ya, kayak mungkin mereka ada punya akun stand tweet juga, terus kayak guys fandom kita lagi berantemin kita masa gitu kan ya. Ngomongin di katok gitu kan, goblok nih orang-orang ngapain berantem ya. Gue kocak aja sih kalau fans berantem, baik kalau satu angkatan ya nggak usah lah, orang temenan. Iya, makanya dulu pas zamannya EXO berantem sama BAP, kenapa sih? Oh iya betul, berantem banget ya. Itu kayaknya apa ya, berantem di K-pop yang paling gue ikutin dan wah banget, yang kayak rivalitas di K-pop pada masanya gitu, EXO BAP. Tapi tetap kan yang menang basker. Jadi ya udah, lo tahu kan bahwa nggak ada gunanya berantem itu gitu, maksud gue kayak wah itu tapi seru banget sih kalau diikutin. Dan gue nggak pernah engage karena temen gue banyak banget yang suka BAP juga kan, temen gue yang EXO-L. Jadi pokoknya di angkatan itu tuh kita semua grup tuh kita benar-benar ikutin deh. Inner circle gue waktu itu kita belum punya nama, malah waktu itu kan belum ada EXO-L kan. Kita fans EXO, tapi gue suka banget Nues kan pada saat itu. Sementara ada satu teman gue suka banget Fix gitu, tuh teman gue satu suka banget BAP gitu. Bahkan kalau kita lagi makanya kalau kita lagi ngumpul nih EXO-L ya, fans EXO pada saat itu belum ada nama, kita lagi ngumpul bareng di FX tuh, sering banget kita ngumpul di sebelah kantor SM yang sekarang di food court. Kita ngumpul, kalau udah bosen ngebahas EXO, abis itu nonton video BAP, udah tuker-tukeran video BAP itu. Sementara gue kayak, gue kan gak suka BAP tapi gue ngeliatin mereka aja kayak seru ya, kayaknya gue seru ya ngeliat mereka gitu. Tapi emang gue kan belum suka waktu itu. Gue baru suka BAP ketika mereka udah mau bubar. Jadi kayak gue agak nyesel sih. Kayak sebel kenapa gue baru suka BAP pas zaman Odini Mohani coffee shop gitu-gitu. Kayak pas zamannya mereka lagi matoki-matokian, gue malah gak suka gitu. Tapi ya itu adalah rivalitas yang paling relevan menurut gue. Karena seangkatan tuh seru gitu kan kalau dilihatnya. Sebenarnya kalau mau berantem secara karya tuh sebenarnya seru, tapi behind the screen kan sebenarnya temenan juga fine aja sebenarnya, nggak ada apa-apa mereka gitu. Ya udahlah, kalau emang mau ribut oke, tapi kayak mungkin yang kayak gue lihat ini ya minta maaf gitu. Habis itu kayak ya maaf ya aku terlalu emosi gitu. Lucu deh, nanti kalau gue nemu gue share ke lo screenshotnya. Bagus tahu, ini tuh sebenarnya harus dikasih lihat ke manajemen. Jadi manajemen tuh nggak perlu butuh waktu lama, nggak perlu waktu 10 jam untuk meminta maaf kalau mereka salah gitu. Apa nih? Ada berita apa lagi sih? Udah kita baca. Itu yang tadi yang kata lo, ada tweet to Bir soal musik K-pop is not a music. Ini mau diomongin ini bakal panjang banget sih. Apa ntar aja kita jadiin dikit aja deh buat teaser minggu depan. Mungkin kali ya minggu depan kayak jadiin topik. Jadi itu ada nggak oknum sih, oknum di Twitter yang bilang, jadi tuh di Twitter, di thread tweet ini dia cerita kalau temennya yang udah punya anak masih SMP tuh ngutang 3 juta gara-gara beli merchandise K-pop gitu. Ya kaget lah dia, mungkin kayak wah gitu, mungkin kayak baru tahu ini kenapa ya. Terus akhirnya dia merembet dia bilang kalau K-pop itu nggak menjual musik di situ, karena bisnis modelnya, dia menganggap bisnis model industri K-pop brengsek yang pura-pura jualan musik terus narget konsumen yang underage untuk konsumsi barang-barang di luar kemampuan mereka, yang mana mereka sendiri nggak punya kemampuan cukup untuk memilah kebutuhan. Terus setelah itu, you heard me, K-pop doesn't sell music, intinya gitu. Wah ini sempat ramai, ini sempat ada di timeline lo nggak? Alhamdulillah saya melindungi diri dari hal-hal negatif di sosial media. Sempat rame lah kayak orang-orang kayak enggak, langsung kayak apa sih, nggak mungkin lah kalau nggak menjual musik, ya gimana kita bisa suka sama grup ya kan. Orang-orang
mengundang perdebatan lah ya akhirnya iya ya. gitu. Ya gue kayak Oke. Indian kalau gue kalau ada orang di luar fans K-pop yang punya mindset seperti ini, gue sangat memaklumi sih, kayak nggak salah juga sebenarnya. Memang K-pop itu nggak cuma musik yang dijual ya sebenarnya. Ya itu Dan gue kenapa akhirnya gue tertarik untuk baca? Biasanya gue nggak pernah tertarik untuk baca karena orang yang nge-tweet juga sebenarnya kan dia sound engineer kan, iya, dia betul. ngerti musik Ngerti gitu, musik, dia ya. ngerti musik, jadinya mungkin ada alasan kenapa dia merasa bahwa K-pop is not music. Tapi jujur, Doesn't sell music. I don't fucking care with that opinion Iya. karena pengalaman personal gue sama K-pop dan pengalaman dia sama K-pop kan beda. Jadi gue nggak bisa ngejudge dia dengan bilang kayak salah lu anjir gini. Enggak, dia lebih jago daripada gue. Tapi gue punya pengalaman personal sama K-pop dan itu membuat gue bisa menikmati musik ini. So if you think K-pop is not music, ya nggak masalah sih. Itu yang tadi gue bilang, karena dia yang oknum ini kan sender ini kan bukan fans K-pop gitu. Jadi dia mungkin dengerin musik K-popnya nggak cuma mungkin di permukaan doang, mungkin dengerin yang jiji atau enggak yang nomu yang owe 24 kali. Iya yang kayak gitu kan kalau kita deeper kan sebenarnya lagu-lagu is a music lah gitu, ada kualitasnya lagu-lagu K-pop. Tapi yang dia bilang K-pop doesn't sell music dengan bisnis model ya, gue ada setujunya sedikit karena gue mengalami hal itu. Ya, gue di Monster X. Bagian itu gue setuju. Gue suka Monster X itu dari lagunya dulu. Kayak gimana sih, lo nggak mungkin suka suatu grup tanpa lo suka lagunya, ngerti gak sih? Lo pasti musiknya itu pasti kejual banget di lo. Tapi kalau lo udah terjun di fandomnya, ada beberapa hal yang dia itu nggak menjual musik sih. Kayak kemarin nih, sebenarnya gue nggak suka albumnya Monster X yang Fantasia X, gue nggak suka. Tapi gue beli albumnya. Itu menurut gue di situ sebenarnya Monster X nggak ngejual musik sih buat gue. Karena gue beli karena gue udah part of fandom, gue udah rutinitas gue beli album, kayak beli nih kayak udah langganan gimana sih, kayak di situ kayak yang dijual ya karena rasa attachment yang dibentuk dari model bisnisnya K-pop di situ. Kayak gue langsung jadi sebenarnya ada beberapa sudut pandang dari pendapat si mas-mas ini ya, nggak bisa dilihat dari satu tweetnya doang bahwa kalau dia bilang K-pop tuh nggak cuman bukan ngejual musik gitu, lo nggak bisa ngelihat cuman itu doang, karena ketika ditelah-telahi kayak Dita bilang kayak ini lo maksudnya ternyata ini gitu ya sih. Kayak ya udah, gue beli album kan, misalnya gue kemarin Wonho udah pas debut solo, emang gue peduli sama musiknya. Dalam artian kayak gue beli karena gue ada sense of belonging. Gila, ini chordnya bagus banget kan, gitu ya. Kalau lo mau beli albumnya kan lo biasanya harus dengerin dulu kan, lo baru purchase gitu. Tapi kan gue udah ikut PO tanpa gue lebih tahu lagunya akan seperti apa, konsep albumnya seperti apa. Gue beli aja karena sense of belonging gue ke Wonho, anjir bahasa gue. Nah, tapi mungkin itu juga ini jadinya kita jadi malah bahas panjang. Tapi gue pengen nyelipin juga, mungkin karena itu juga ada beberapa fans yang merasa bahwa kalau lo udah suka sama satu grup, semua perilisan mereka lo harus suka. Nah, gue tuh bukan penganut itu sih kalau gue. Karena kayak gue suka banget Wavy. Ngomong-ngomong, jangan lupa nonton Relay Camp-nya Xiaojun. Gemes banget Xiaojun. Gue suka banget Wavy. Tapi gue gak suka Nektar. Asli itu lagu jelek banget menurut gue. Kayak apaan sih gitu. Tapi kan itu menurut gue ya, gue gak suka Nektar gitu. Kayak misalnya gue suka banget EXO, tapi gue gak suka tuh album Exact misalnya. Karena lagu-lagunya menurut gue gak masuk sama musik gue gitu misalnya. Sama not my cup of tea kalau kata Dita. Jadi nggak masalah sebenarnya. Maksudnya kalau lo emang gue EXO-L misalnya, was an EXO-L, tapi bukan berarti gue harus suka semua lagu EXO gitu. Enggak, gue juga nggak dengerin EXO SC kok gitu. Karena emang menurut gue suka EXO, tapi ya gue juga pilih-pilih, bukan berarti gue dengerin semuanya gitu. Kalau menurut gue, dan itu nggak apa-apa, dan itu beneran nggak apa-apa loh. Maksud gue kayak tergantung lo aja, bukan harus misalkan lo EXO-L kemudian lo harus dengerin lagunya dan lo suka semua, nggak juga. Setuju banget gitu. Tapi kan kalau lo kan misalnya nggak suka album ini, lo nggak beli kan, walaupun itu fandom lo.
Beli sih. Oh tetap beli. Oh tetep. ya kayak gitu yang gue Tetep bilang. beli. Ha. Kalau EXO tetap beli Ya, ya gitu. itu, Tapi ada ya beberapa. kalau untuk yang itu, ya gue setuju sama At lo. some Kalau point untuk ya, yang itu memang dia tidak menjual musik di situ, tapi memang loyalitas Ya, fans dan betul. juga ya dari situlah mereka hidup dari fandom Itu gitu maksud jangka- gue. Dan itu nggak apa-apa. Itu jangka panjang sih, investasi jangka panjang yang memang dipersiapkan dari model bisnisnya K-pop gitu. Iya, Musik iya, itu betul, cuman betul. pembuka kalau menurut gue ya, gerbang awal pembuka. Kayak lo kalau udah di fandomnya udah musik itu udah mungkin udah part kesekian, lo mungkin akan lebih ke merchandise gitu. Mereka ada rilis konten apa beli gitu. Terus Iya, konser. ibarat kalau aliran sesat ya. Janji-janji manis ya yang lagu musik itu adalah janji-janji manis kayak kalau kamu gabung di sini kamu cepet jadi orang kaya loh, kamu bisa mengubah daun jadi duit gitu kan. Tapi sebenarnya di belakang itu wah ada banyak sekali hal-hal yang membuat Anda terjebak dalam aliran sesat itu gitu. Kalau aliran sesatnya kayak K-pop sih gue senang-senang aja Tapi sih. ya, Selama gue tahu batasannya, gue tahu kemampuan gue. Kalau menurut gue ini bagus, gue suka, gue beli. Kalau nggak ada duit ya nggak gue beli. betul. Gitu. Tapi kalau orang ini bilang, sender ini bilang pura-pura jualan musik, gue nggak setuju sih karena Gue nggak setuju ya, sih. Iya, tetap gue nggak setuju. musik sih enggak, itu udah tetap core utamanya musik, tapi mengeruk Iya, iya. cuan lebihnya memang bukan musik gitu. Iya. Mungkin itu juga sudut pandang yang harus ditekankan ketika lo misalkan nanti nemu tweetnya dan kemudian lo pengen engage, ya jangan terlalu emosi Iya, karena bawa lo santai harus aja, lihat, lo harus lihat between the lines, lo harus lihat Karena dia siapa, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. kalau menurut Terus juga dia kayak nggak mungkin berhak emosi mungkin lah, karena dia mungkin udah punya anak gitu. Tiba-tiba anak lo mengeluarkan uang tanpa lo ketahui gara-gara K-pop. Kalau lo orang tua yang nggak suka K-pop, lo pasti akan menjelek-jelekan, itu wajar banget gitu. Kayak Iya, karena betul. gue ngerti bos bisnis modelnya K-pop, jadi kayak apa ya, gue wajar banget sih kekhawatiran orang tua, kekhawatiran mungkin circle temannya. Jadi gue nggak bisa menyalahkan juga gitu. Maksudnya di alasan dia ngata-ngatain K-pop kan gara-gara temannya itu anaknya tiba-tiba ngutang kan. Kayak wah, gue ngerti sih emosi itu muncul. Kayak seandainya gue jadi orang tua tiba-tiba anak gue ngutang, masa sih cuman gara-gara hiburan doang gitu loh. Kayak tapi gue setuju sama dia juga karena dia bilang ya emang temen dia yang bego nggak ngajarin anaknya. Iya, Bener iya, sih. gini, Emang bener sih. mungkin gue- Karena kalau udah berurusan sama anak kan ya orang tua Iya, yang iya, harusnya ngajarin anaknya kan, bukan salah anaknya sebenarnya. betul. Di satu sisi gue mengerti emosinya orang tua tersebut, orang tua ya, seandainya anaknya seperti itu. Tapi memang itu harusnya kontrol tetap di orang tua. Mungkin gue nih ya, karena gue sama lo udah ada familiar dengan K-pop in general, mungkin seandainya pas nanti punya anak kayak lo jadi lebih aware gak sih, kayak anak gue hobinya apa ya, ini harus bisa lebih apa ya, mungkin lebih pandai, lebih cermat juga kali ya, hobinya ini akan Betul. merugikan dia nggak secara finansial, karena ini kan yang ngomongin finansial gitu. Kayak lo familiar dengan game Genshin gitu, lo mesti awasin anak lo kalau misalnya anak lo juga suka game, apalagi game-game yang yang kayak gacha, Yang mengeluarkan itu biaya gitu hati-hati ya. lo, kayak game K-pop itu tuh adiktif banget, yang minggu kemarin kita bahas gitu. Jadi mungkin kalau seandainya kita jadi orang tua yang memang udah aware dengan bisnis modelnya, jadi kayak lebih lebih pay attention lagi sih, lebih kalau seandainya dia suka hobi yang kayak kita dulu gitu ya. Jadi mungkin ini sebagai pelajaran kita juga kali ya. Tapi kayaknya ya kalau misalkan gue punya anak, gue nggak mau sih memperkenalkan dia ke K-pop. Kalau kemarin kan minggu lalu lo bilang kayak ini loh, mama dulu kayak gini gitu kan. Iya, Kalau kasih gue tahu aja cerita-cerita. Kalau gue justru nggak akan kasih tahu itu sampai mereka bisa benar-benar berpikir. Kalau menurut gue kayak iya, ya udah betul. gue akan simpan aja. Maksud gue kayak kalau kita kasih tahu tuh nanti mereka jadi terbentuk mindset bahwa wah dulu bokap gue kayak gitu ya, gue juga kayak gitu. Jadi gue sih akan berusaha untuk tidak membuat anak gue, kalau misalkan gue punya anak, terekspos sama hal-hal yang itu. Kayaknya gue tipikal orang tua yang akan jadi kayak orang tua gue. Maksudnya orang tua gue kolot memang, tapi gue tidak akan jadi orang tua yang kolot, tapi gue akan mengikuti bagaimana cara orang tua gue
tidak membuat gue terekspos sama hal-hal yang pada akhirnya berujung ke konsumtif gitu. Oh, oke. Make sense. Jadi kayaknya gue akan jadi orang tua yang kayak pura-pura nggak tahu. Sebenarnya lo tahu boleh, gitu. Boleh main game. Ya, gue tahu. Boleh kok main game. Tapi ada proses menuju kayak gimana lo bisa main game tuh, ada proses untuk ke situ. Misalnya, gue belum punya anak, jadi gue nggak tahu apa. Terdengar jadi kita sangat bisa, sotoy. Jadi kan itu kan nggak bisa kan. Kita cuma bisa berencana kan. Iya. Ketika kita udah punya anak kan pasti nanti orang-orang yang udah punya anak akan dengar ini akan bilang kayak nggak bakal lo bisa kayak gitu. Paling ujung-ujungnya kalau anak nangis kasih video Blackpink ya biar berhenti. Iya, tapi gue tuh agak sebel tahu sama orang tua yang kayak gitu, yang kayak anak nangis udah lihat handphone aja. Itu kita ngomong gitu gampang Ron. Tapi kalau udah lo kejadian lo pasti mau nggak mau biar cepet ya kayak gitu. Iya sih, makanya kayak gue sebel kayak anak nangis nggak usah dikasih handphone, anak nangis mah dipeluk, awal-awal diajak, ya, lama-lama juga bosan. Diajak jalan-jalan, diajak berkomunikasi gitu, jangan kasih handphone. Ya udah ini dong. out of topic nih, tiba-tiba kita ngomongin anak. Iya, tapi emang gitu sih, kayak kayaknya orang yang udah punya anak bakal denger ini kayak enggak gitu, nanti kamu akan merasakannya gitu ya. Nggak semudah itu. Iya. Kita tutup dengan ke Koreaan. Curhat dong. Oh, curhat dulu ya, belum FM ya? Mau curhat gak? Mau baca gak? Bacain aja deh 15 menit. Curhat dong, baca dong. Baca yang Dani, ya Allah Dani udah nulis banyak loh. Bacain ini. Tapi gue dulu ya. Arasa. Ini udah buka IG belum? Udah. Bawel nih dia lama-lama nih. Ini gue baca yang ada yang curhat di DM Twitter @kekorean_twt. Halo Karon Kadita, setelah dengerin episode 87 jadi mau curhat. Kalau nggak dibacain juga nggak apa-apa. Aku termasuk fans yang suka beli merch juga, tapi kalau aku pakai prinsip gali lubang tutup lubang, yaitu kalau mau beli merch baru aku jual dulu merch lama aku karena lemariku kecil dan ya jadi modal awal juga. Nah kan sekarang aku lagi into NCT, jadi aku pun koleksiannya ke NCT. Dan tahu kan betapa kejamnya dunia perkertasan NCT. Dan ini jadi berdampak ke harga album only. Kemarin aku jual album Kino NCT 2020 Part 1 No PC. Itu kan seal harganya 300 lebih. Dalamnya ada Kino Kit mini photobook sekitar 25 halaman sama PC. Yang aku jual adalah Kino Kit dan mini photobook. Cuman gak ada PC aja. Aku jual itu udah murah banget, 70.000 di si Orange. Salahnya aku adalah ngaktifin fitur nawar dan ada yang nawar 50.000. Oke, aku paham harga PC album Kino tuh mahal banget, bisa 200 sampai 500.000 tergantung member. Tapi please gak caranya album Kinonya ditawar jadi 50.000, itu mah IMS aja gak nutup. Mentang-mentang album Kino jadi foto-foto mereka dikit jadi ditawar murah banget. Aku sedihnya tuh padahal kan karya mereka tuh di albumnya. Oh betul. Aku sedihnya tuh padahal kan karya mereka tuh di albumnya bukan PC. Tapi sekarang fans-fans tuh terlalu mendewakan PC dan album disepelekan. Padahal untuk produksi album lebih banyak orang terlibat dan kerja keras. Bikin album tuh gak mudah. Di situ karya mereka sebagai idol. Aku sedih aja fans tuh gak menghargai album. Iya paham PC tuh gambling banget 1-23. Tapi ya ampun kesel banget aku. Kalau emang gak ada uang ya tolonglah nabung. Jangan kejem banget kalau nawar apalagi album. Maaf ya kepanjangan, terima kasih. Kayak aduh gila NCT ini ada aja dramanya ya. Jual beli nih. Jual beli NCT. Kita rencananya gue pengen ngundang If nih yang dari fanbase NCT tuh. Gue pengen ngundang dia nih ngomongin dinamika jual beli NCT itu kayak seperti apa nih, seru banget. Ada aja yang ada aja oknum nipu, ada aja yang cerita-cerita yang hal aneh. Gue tuh yang paling aneh Ron, kalau NCT itu lu kalau beli PC itu harus nge-war tiket, nge-war lewat Google Docs, dan di Google lu isi Gdocs, dan Gdocs itu isi pertanyaan yang lu membuktikan kalau lu tuh bener nggak sih fans NCT. Nggak ngerti buat apa, pertanyaan aku tuh buat apa, jujur buat apa mungkin gitu, buat seller itu biar yang terima yang benar fans. Misalnya dia mau beli PC Jaehyun, dia nggak akan sembarangan jual, takutnya itu dia jual balik kan, akhirnya dia jual. Nggak, maksud gue kegiatan ini tuh buat apa. Bahkan orang di dalam fandom pun kayak kegiatan ini tuh buat apa sih menurut gue. Tapi gue nggak tahu ya apakah ini memang adalah culture baru antara manusia-manusia kaya raya di fandom yang orang miskin kayak gue nggak bakal bisa relate atau gimana sih. Karena kayak gue jujur ketika
sampai sekarang pun beli album aja tuh gue masih mikir, dan ketika ada orang ngejual PC lebih mahal dari album kayak that's not what I'm looking for. Kayak ya udah gue nggak kesini buat melakukan itu gitu, kayak even though K-pop is not just selling music. Ya inilah pokoknya alasannya kenapa K-pop not just selling music, karena orang-orang sellingnya photocard. Nggak peduli sama CD-nya mah dibuang orang. Yang pentingnya CD bukan photocard, malah photocard yang diperbincangkan. Jadi tuh pusing aing. Kalau ada yang beropini K-pop doesn't sell music, ya buktinya yang seperti tadi sih, kayak penjualan marak yang penipuan, menjual PC udah kayak lu jual tiket konser yang buat fans yang pengen beli PC karena emang murni jadi kesusahan gitu loh. Ya ini yang doesn't sell musicnya, yang orang-orang kayak ya habis banyak uang, habis banyak waktu, tenaga, semuanya. Jadi itu yang kemudian bikin gue berpikir bahwa kalau orang di luar fandom, orang yang nggak suka K-pop bahkan bisa berpikir bahwa K-pop itu doesn't sell music. Ya betul. Ya kamu harus lihat ke diri kamu masing-masing. Selama ini kamu beli album apa beli PC gitu loh, maksudnya kayak lihat culture yang lo lakukan ini sebenarnya apa gitu. Kenapa orang-orang bisa berpikir seperti itu? Karena pada kenyataannya ya lo yang membuat culture itu, yang membuat pola pikir orang, sudut pandang orang terhadap K-pop ini yang kayak gitu. Gue nggak menyalahkan lo dengan culture lo, enggak, tapi pada akhirnya ketika ada orang berpikir bahwa K-pop doesn't sell music gara-gara tindakan lo itu, ya itu ada buktinya lo gitu. Jadi lo nggak bisa nyalahin, jangan nyalahin orang itu, jangan kemudian lo serang Twitter dia mungkin atau gimana. Ya lihat, lo balikin ke diri lo aja, apakah selama ini lo beli PC apa beli album. That's cut. Setuju banget deh. Makanya kayak ini lanjut dari Instagram deh. Masih ada lo masih mau berdebat soal NCT? Enggak, udah. Kayak mungkin nanti kita undang Ivy-nya aja ya. Nanti gue atur waktunya. Iya, nanti kita undang bintang tamu aja buat ngebahas semua drama NCT. Ini semua PC selling NCT gitu ya. Allah, SM kayak bahagia banget ya mendengar ini kejadian-kejadiannya, atau gimana gue nggak tahu. Next ya, di Instagram ada Dani seperti biasa. Pilih-pilih dari aja banyaknya poin. Dari banyaknya poin yang dia kirim, gue tertarik sama 2 sih. Yang pertama adalah soal Wayan Toma Laksana Nakamura. Ini kan kemarin sempat rame juga ya di. Sorry, tadi gue gak denger. Wayan Toma Laksana Nakamura. Ini tuh jadi sempat rame, ada salah satu kontestan Produce 101 Jepang yang keturunan Bali gitu dari Indonesia. Namanya Toma Nakamura, usianya 22 tahun, dia mixed blood Jepang Bali gitu, dan mungkin karena ini di Jepang dan dia ada mixed bloodnya, jadi nggak se-hype Dita kemarin gitu, Dita Karang ya. Mungkin yang nge-hype fans Jepang kali ya. Kalau gue kemarin sempat baca karena temen gue ngirim ke grup lain kayak ada idol Indo dari Jepang, dari Bali, ada idol Jepang dari Indonesia nih gitu, di produce gitu. Oh ya oke, ini menarik sih buat dikulik. Semoga nanti jalur karirnya setelah produce selesai bisa terkenal kayak member-member AKB di Jakarta ya. Kan biasanya pasti menarik tuh kalau ada elemen-elemen Jepang-Jepangan ya. Terus yang lain lagi yang dari DM-nya Dani adalah aespa Forever. Kalau menurut Dani, dia nggak suka sama lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh dari awal sampai akhir kayak emosinya sama gitu loh. Aku ngerasanya nggak ada something element of surprise menurut dia. Dan lama banget anjir, ini lagu apa podcast kalau kata Dani gitu. Yang lagu cover itu ya, yang Yu Young Jin, iya lagu yang Forever. Terus kalau menurut Dani, mungkin aku berekspektasi banyak setelah Black Mamba, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasiku dan sudah terpatri sama lagu yang durasinya 2-3 menit gitu. Tapi bagusnya sih di lagu ini vokal semua membernya kerasa bagus semua. SM memang kalau milih vokal itu another level banget. Bahkan main dancer aja vokalnya tetap bagus. Gue setuju sih sama pendapatnya Dani. Gue juga ya. Gue bukannya nggak suka kalau gue mungkin lebih ke kayak oh ya udah gitu. Iya, karena lebih ini kan lebih ke ya udah. Gue merasa agak out of place timing perilisan lagu itu bulan Februari kan. Kayak itu cocoknya bulan Desember nggak sih? Itu kan lagu Christmas kan. Enggak dong, enggak out of place dong. Ini lagu winter, Februari itu masih winter, winter jadi masih bukan masuk buat Christmas sebenarnya. doang.
Enggak. Ini dia nyebutnya ini winter song bukan Christmas song, dan emang aslinya pun ini kan sebenarnya juga lagunya lagu winter kan, Winter Vacation kalau nggak salah judul albumnya SM Town Winter Vacation gitu. Jadi ini emang lagu winter, ini emang bukan lagu winter Aespa ya, lagu untuk musim dingin musim gitu. dingin ya. Kayak emang Jadi udah gitu. udah trennya SM kalau anak-anaknya itu kayak Red Velvet kan juga sempat cover lagu juga, tapi dia SIS ya, yang Be Natural itu. Semua kok anak-anak Ya SM udah hampir tradisi semua sih, deh kayak. kayak ini memang pemanasan aja sih, walaupun kayak ya bener gue kayak denger lagunya lama banget terus gue ngantuk gitu kayak. Anyway ya vokalnya bagus, Ning gila bagus banget. Vokalnya bagus, gila. Gue lebih nggak nyangka Karina sih kayak wow ternyata Karina semuanya sebagus sih itu. kayak Pantesan ya SM membela dia segitunya ya. tapi gue ngomongin Aespa, gue nonton Aespa yang ngomong bahasa gaul itu lucu deh. Iya. nikah yuk yang si Giselle. Oh my god itu lucu banget. Aku Nasi suka deh. goreng kayak gitu. Terus Ning tuh dangdut banget sumpah. Dia tuh kayak orang-orang desa yang ingin punya karir dangdut Jakarta. Dia tuh kayak Ning sih. Iya, apa tuh poster-posternya tuh terus lucu aja dia. Gemes ya, Ning gemes banget. Gemes Itu sih kalau dari Aespa. Sama satu lagi, gue kemarin udah 2 episode pengen nanya sama lo tapi gue lupa. Lo suka nggak lagu barunya Ayu? Celebrity, tebak dong. Nggak suka. Nggak, iya. Yes, not my Iya, type of gue tahu lo nggak suka. Karena gue juga feel gue ketika denger Celebrity sama ketika gue dengerin Eight sebenarnya. Kayak. Tapi kalau yang ini lebih gue ngerasa kayak gue mulai menemukan pola di lagu title tracknya Ayu, kayak dari Blooming ke Celebrity itu tuh kayak sama aja menurut gue gitu. Tapi Blooming gue lebih suka entah kenapa. Kalau Celebrity tuh kayak mungkin karena gue suka banget Blooming, ketika dengerin Celebrity yang kayak Blooming juga gitu, jadi gue ngerasa Celebrity kastanya lebih rendah dari Blooming gitu. Sebagai fans Ayu gue tuh kayak ngerasa gue lebih suka deh lo dengan lagu-lagu B-side lo yang lain, tapi jangan lagu Celebrity ini gitu. Kayak jangan bikin lagu kayak gini kalau menurut gue ya. Walaupun ada sih yang nempel sama gue, hooknya juga tetap nempel. Dan gue nonton kan cover orang sama si lagu ini, dan gue lebih suka ngedengerin cover orang justru dibandingkan sama lagu aslinya, dan itu unacceptable buat gue. Kayak karena harusnya gue nggak suka sama cover orang, harusnya gue lebih suka sama versi Ayunya, tapi karena gue udah nggak suka sama lagunya dari awal, jadi kayak gitu. Untuk sekelas hitungan Ayu gue juga salah satu yang suka ngikutin albumnya gitu, jadi gue bisa ngejudge. Kecewa nggak sih lo jadinya? Kayak ini tuh generik banget ini? gitu. Kayak menurut gue peaknya Ayu tuh di Red Shoes sih, kayak peak sama repackage-nya itu kayak wow, itu satu album kayak ini solo berkualitas tuh ini nih Ayu. Terus tiba-tiba dia lanjut 23 lah, wah itu gila, kayak nyimbangin palet. Terus mungkin gue udah agak menurun ekspektasi gue pas yang kemarin Blooming ya, apa Flower judul albumnya. Love Poem. Oh Love Poem, kok Flower sih? Ya Love Poem itu gue kayak pas gue denger, biasa aja sih, kayak apa mungkin peak menurut gue sih di the Red Shoes itu. The Red ya? Kalau gue justru itu judul albumnya Modern Times. Oh ya lupa gue Modern Times, kok bisa lupa? Times, maafin gue Queen. Kalau gue di Modern Times itu justru ini sih, gue ngerasa kayak kalau lo bilang itu peaknya, kalau gue justru merasa Ayu lebih suka ketika dia keluar dari konsep lagu-lagu grandenya dia gitu. Kan kayak Modern Times ya, terus Good Day, You and I itu kan sebenarnya kayak lebih dibuat manajemen kan. Dan tapi dia bagus. Lebih punya bagus, memang bagus. Gue suka, gue setuju banget kalau lo bilang bagus. Tapi Ayu kalau menurut gue dia di 23 udah mulai punya idealisme dia sendiri gitu sebagai musisi. 23 itu bagus satu album itu. Wah, keren. Itu juga satu album bagus banget. Walaupun sebenarnya feel-nya kan kalau lo dengerin B-side-nya album yang Chesho itu, yang Chat Sire itu, yang Chesho sama Love Poem tuh sebenarnya ada lagu-lagu yang vibe-nya tuh sama sebenarnya kan. Dan makanya gue ngerti kenapa lo nggak suka Love Poem, karena terlalu ini kayak dalam tanda kutip terlalu indie buat Ayu gak sih menurut lo? Oh paham. Kayak produksinya kurang mewah gitu ya. Terlalu idealisme dia banget gitu kalau yang Love Poem. Jadi gue ngerti kenapa ada orang yang gak bisa relate sama lagu-lagu di Love Poem. Tapi yang di Celebrity ini ketika dia udah mulai ngepop lagi gitu ya, justru kayak
boring buat gue. Iya, Justru betul, gue malah pengen dia, kalaupun dia mau ngepop tuh kayak 23 masih oke lah, 8 ujung-ujungnya masih oke lah, walaupun gue nggak suka dia dengan tipe musik kayak gitu, tapi gue masih bisa oke lah untuk yang 8. Untuk yang Celebrity ini kayak gue ngerasa semoga ini nggak jadi title track di Ya, album. semoga Gue ini mikirnya gitu. cuman yang ini doang ya, track yang satu lagi. Iya, Ini doang cuman gitu. ini doang deh gitu, karena ya gitu gue kayak Ayu, karena lu bisa biasanya gue bagus sejak tuh ya, pertama lebih denger bagus lagu Ayu tuh gue selalu langsung suka biasanya. Kalau sejak pertama denger lagu Ayu, gue dengerin Above the Time nangisnya karena gue suka banget. Tapi ketika denger Celebrity ini kayak, ketika Ayu mencoba untuk jadi mainstream, malah gue jadi ngerasa kayak malah ini jadi bukan Ayu ya gitu gue ngerasanya. Yes, kita tunggu aja ya kapan Ayu. Belum tahu ya tanggalnya, belum tahu ya. Belum, tapi tahun ini Tahun katanya. ini. Terakhir gue bacain satu terus lo ya. Ya. Ada yang DM @kekorean_twt. Hai kekorean, aku mau nyampein maan popular opinion. Jadi katanya sih Mbak Uler Han Sohee itu buka channel YouTube pribadi dan bilang bakal ungkap lebih banyak skandal idol. Emang aku juga sebagai fans pasti marah kalau biasku yang kena. Tapi kalau misalnya apa yang Mbak Ular ungkap itu ternyata memang fakta, apa kita tetap harus marah ke Mbak Ular karena mengungkapkan fakta? Walaupun sambil nyari spotlight. Terus kalau misalnya Mbak Ular ungkapin skandal-skandal idol yang memang benar terjadi ke polisi yang berkaitan dengan hukum seperti penyalahgunaan obat atau KKN dan gak nyari spotlight, apa masih pantas kita marah ke Mbak Ular? Menurut Kak Ron sama Kak Dita bagaimana? Terima kasih. Gimana nih Ron? Wah, gue tuh anehnya sempat kepikiran loh sama ini kemarin pas gue baca beritanya. Terus kayak dia kebal hukum banget ya orang ini. Maksud gue, kalau lo emang mau nge-spill skandal idol ya, tapi lo nya sendiri kena skandal dan lo kayak belut licin nggak kena, maksudnya lolos gitu kan, dia kena ada narkoba juga kan, tapi nggak dihukum gitu. Kayak ngapain sih lo sok-sok nge-spill skandal, lo sendiri punya skandal gitu. Kalau menurut gue sih ya, kalau dia nanya. Dia kayaknya informan deh, dia kayaknya informan orang dalam kepolisian gitu yang kayak, lo kalau misalkan masukin gue ke penjara, gue spill semua sebenarnya kebusukan lo gitu kayaknya deh. Indian kalau skandal katanya obat atau KKN itu, Indian sebenarnya itu selalu terjadi di industri entertainment sih. Tapi ini kita Pastilah. Sebagai fans sebenarnya ya ini terungkap atau enggak aja kan sebenarnya. Tapi kalau menurut gue ya gue nggak gimana ya. Oke dia spill tapi itu sebenarnya udah biasa gitu. Walaupun memang salah ya, tapi kayak ya ampun, kayak ini lagi gitu loh. Dan kalau sekarang kan permasalahannya adalah kalau lo mau nge-spill tetap balik lagi. Kalau misalnya kalau si Han Sohee bener Han Sohee iya, kalau dia mau nge-spill kan sebenarnya balik lagi ke lo kan, apakah lo tertarik untuk mendengarkannya atau tidak gitu. Karena bukan masalah dia nyari spotlight sih menurut gue, masalah apakah lo memberikan spotlight ke dia. Kalau menurut gue, karena pilihan untuk nonton atau enggak itu kan di lo. Kalau menurut gue itu clickbait akun YouTube-nya. Belum tentu isinya dia akan se-spill skandalis itu, ngerti gak sih? Bisa aja cuman clickbait. Waktu itu membernya Pristin pernah clickbait juga. Tolong correct me if I'm wrong. Gue lupa lagi namanya. Yang dia member yang dari Amerika itu kayak di Twitter atau YouTube ya, kayak alasan aku keluar dari Pristin, tapi tuh nggak ada jawaban yang fix juga, ngerti gak sih? Gue takutnya ini dia ya cari dalam kurung cari clickbait aja sih, padahal betul, bisa jadi setuju. isi skandalnya ya elah paling gue juga ya ini mah udah biasa, paling dia nggak akan nyebut oknumnya juga. Kalau nyebut kan dia bisa kena masalah doang gitu. Indian lo cuman bisa berspekulasi ini siapa dan lo juga nggak akan tahu kan faktanya gimana. Jadi kalau menurut gue ini jangan dikasih spotlight sih. Lo nggak usah kemakan. Nah itu nggak usah kemakan. Lo nggak usah komentar, nggak usah subscribe, nggak usah nonton. Tapi ya itu tidak akan membawa perubahan sih. Iya. Maksudnya kayak kalau misalkan lo nggak tertarik, orang lain akan tertarik. Dan kalau misalkan lo nggak pengen kena exposure, pasti lo akan kena karena lo aktif di sosmed. Udah pasti akan ada orang yang nge-share gitu. Ya terserah, kalau emang lo mau nonton terserah. Kalau lo percaya terserah. Kalau enggak apa-apa, bebas lah ya. Kalau gue sih nggak akan kemakan. Behavior kita kan kayak lo mau percaya atau enggak, mau nonton atau enggak itu terserah lo. Jadi kenapa YouTube itu menyenangkan buat sebagian orang, karena kita nggak dijejelin konten, tapi kita yang mencari konten. So be wise, Yorobun. Yes, kalau gue sih udah ngeblok. Gue sebel sih.
Sorry nih gue nggak Kalau bisa gue sih nih, gak gue ada bias masalah ya banget nih. sama Sohi ya. Jadi ya udahlah gitu. Terakhir runs dari lo udah 1,5 jam nih, udah ditunggu studio mau dipakai. Kak, aku tuh EXO-L terus mencoba menyukai fandom lain, contohnya NCT, karena aku pikir kalau nanti EXO bubar nggak sedih-sedih amat. Jahat sekali pikiran Anda ya. Tapi aku tuh pusing nonton NCT, banyak banget orangnya, yang kenal cuma Jaehyun sama Mark aja. Berarti kurang jauh mainnya Anda. Win-win sama Xiaojun. Tolong dicek dua laki-laki itu. Dan juga ngerasa nggak sebahagia waktu lihat EXO. Jadi aku balik lagi deh ke EXO. Mau EXO bubar atau enggak, yang penting mereka bahagia aja. Harapan besarnya sih tetap bersama kayak Suju ya contohnya. Meskipun jarang comeback, kalau belum bubar kan masih ada kesempatan untuk bareng-bareng lagi. Terima kasih Karon dan Kadita udah dengerin cerita aku. Nyesel deh baru kenal podcast kekoreaan baru-baru ini, tapi aku udah nonton semua partnya kok. Udah denger kali ya maksudnya. Soalnya asik, thanks ya. Oh iya, yang podcast mingguin lalu SW itu status WhatsApp Kak. Tuh lo dicengin terus tuh gara-gara SW. Tapi ya kalau mendengar cerita dari Sender itu, menurut gue kalau lu niat mengikuti suatu grup untuk niatan cari gimana ya, niatan karena ini mau cari pengalihan, itu it doesn't work sih, ngerti gak sih? Kayak biarkan aja naluri lu ngikutin, ngerti gak? Kayak iya, nggak usah dipaksa-paksa. Aduh gue pengen coba misalnya EXO lagi nggak ada, aduh Sama-sama. coba nyari siapa ya? Mungkin karena kebiasaan dikasih konten EXO, tiba-tiba nih mereka lagi rehat dulu, coba cari grup lain pengalihan, misalnya Stray Kids. Kayak kalau niatan lu mencari distracting itu malah kayak lu tuh kayak kepikiran ujung-ujungnya lu tetap suka ke grup lama lu gitu. Kalau menurut gue lo harus ada momen yang memang ini momen yang nggak akan tahu lo kapan bisa ngekliknya ya gitu. Jadi nggak bisa dipaksain gitu. Kayak dulu gue suka TVXQ, terus mereka rehat nih, gue kayak nggak ada kepikiran aduh cari siapa ya selain TVXQ gitu. Ya udah gue suka K-pop as a general aja, baru bisa ngekliknya di Monsta X kan. Setelah ini kayak gue nggak ada niatan juga nyari aduh siapa ya, misalnya seandainya Monsta X hiatus kayak aduh cari siapa ya nih yang ini grup-grup baru gitu, Cravetica gitu. Nggak juga, gue nggak bisa berpikir seperti itu. Jadi kalau menurut gue itu harus gimana ya, harus terjadi secara alami gitu kan. Cinta itu nggak bisa dipaksakan ya. Kayak, cinta itu tapi itu nggak applied ke semua orang ya. Mungkin itu gitu applied ke Dita, Kalau mungkin menurut nggak gue ke sih gue ya, atau mungkin nggak ke siapa daripada gitu. dipaksain gitu kayak aduh harus nyari pengalihan Iya. gitu. Biasa aja. Lo nggak apa-apa cari, tapi nggak usah yang kayak mau nyoba fandom ini tapi tiba-tiba nggak enak fandomnya, ini suka ribut gitu kan. Itu karena Emang nggak usah masuk fandom, makanya dibilangin nggak usah masuk makanya udah nggak SOL fandom. ya. Paling bener udah lo suka NCT aja, nggak usah masuk fandom. Lo masuk fandom harus beli photocard mahal. Dah. iya, intinya jadi mah kalau itu. mau suka grup lain tunggu tanggal mainnya aja ya gitu. Tunggu. Kalau mau suka grup lain mungkin jangan langsung komitmen kayak Iya. Oke, gue mau suka Iya, NCT betul. lalu jadi NCTzen nggak usah kayak gitu. Dengerin aja Casual semuanya. aja Kayak dulu. tiba-tiba gue suka Treasure juga, kayak gue sendiri juga kaget kok gue bisa tuh suka Treasure gitu. Tapi pasti kalau kata Dita kan cinta itu menunjukkan jalannya Ya, ya. tuh. Kalau Tapi- gue suka Treasure tuh pasti ya karena gue tahu kenapa gue suka Treasure, karena konsep mereka kayak gini. Gue suka nih yang kayak gini-gini nih gitu. Instead of tiba-tiba mereka ini misalkan kayak pamer-pamer otot gitu misalnya kayak Ya, waktunya ditinggalkan gitu. Kalau gue sih gitu aja. Ya kan lu kan Udah, emang gua- gak tipe ba- kan yang berotot. Wonoho Iya. cover Men's Health lu. Gue lupa mau ngasih ke lu, awas lu harus lihat. Nanti gue kirim. akan gue langsung hapus fotonya dari itu gue, dari Parah album gue. lu, serem gak? Lu pasti bilang Wonoho serem kan? Lu jangan gitu. Enggak, gue gak pernah bilang Wono serem ya. Gue cuma Udah bilang selera. kalau gue tidak menikmati konten-konten seperti itu. Iya, Bukan iya. berarti dia serem Nggak, dong. pokoknya nanti Berarti gue emang itu share bukan lo. konten buat Gue share sebanyak-banyaknya. Oke? Nanti lo share tapi lo pakai ini ya, Trigger warning. garis miring TW gitu. TW Iya. terus garis-garis ini muscle abs kan lu nggak suka Oke. ngeliat kayak gitu. Anyway, Kita masuk ke sesi selanjutnya, ke Korea. FM. Suara gue jelek banget ya. Gue waktu itu Waduh, siapa betul. yang bilang katanya suara ketawa gue receh banget, malu gue. Kayak, gue Tapi harus- suara lo bagus gue harus- Din. Dibandingin suara lo lebih ketawanya bagus. harus ya. Suara kan kalau suara ketawa mas-mas di radio tuh harus yang kayak harus gitu kan. Gue nggak Tapi kan gue nggak bisa ketawa. Ketawa gue kan kayak gitu, kayak Mark Lee. Iya. Kayak,
gitu. Ya gue harus kayak dari gue dulu yang bacanya ini kayaknya yang paling pendek. Ada dari @haknyon haknyexn via DM Twitter. Oh ya kak, aku boleh request juga lagu CIX yang judulnya Stairway to Heaven. Itu salah satu lagu di album terbarunya mereka kak, bagus dan emosional gitu lagunya. Mohon diputar ya, kayaknya Kak Ron dan Kak Dita bakal suka. Apalagi Kak Ron kayaknya, hehe. Makasih ke Koreaan. Dita mah gak bakal suka lagu-lagu kayak gitu. Gue udah dengerin albumnya CIX yang baru, bagus. Yang Stairway to Heaven juga enak kok. Oh ya. Enak ya. Gue kira Stairway to Heaven lagunya NCT 127. Lama lu NCT mulu. Dengerin album CIX tuh, satu album tuh bagus. Ya, Yang direkomendasikan cinema. untuk mendengarkan lagu Yes. CIX dan lagu Stairway to Heaven sesuai dengan kiriman dari sender Hak Nyeksen di DM Twitter. Next di DM Instagram ada Winnie Yu. Halo ke Koreaan, nggak pakai FM ya. Ini kan cuma sesi Enggak, doang, hai ke bukan nama Koreaan acaranya. FM. Dia ngomong gitu. Hai ke Koreaan FM gitu mungkin maksudnya, pakai nada kali ya. Halo Kak Ron dan Kak Dita, kali ini aku mau merekomendasikan lagu NCT U yang My Everything. You're my everything. Oh my god, kemarin Xiaojun nyanyi itu di relay camp-nya, Dit. Aku mau nangis. Lagu ini memang rilis akhir tahun lalu, tapi aku baru denger minggu ini dan sampai sekarang masih belum bisa berhenti. Makasih Kak Ron, aku suka Xiaojun banget sekarang. Xiaojun, sarangeo, awo aini. Makasih juga ke Koreaan, semangat semua. Yes. Gue juga gue suka Xiaojun, suka alisnya bagus banget ya. Alisnya bagus banget, subhanallah, masya Allah. Dari awal dia debut tuh gue kayak gila ini alis Shinchan apa gimana, Bagus tebel banget. banget, bagus banget alisnya. Nggak perlu. Tapi emang Xiaojun tuh the best of the best sih. Kayak lo harus nontonin semua konten dia, lo harus lihat, lo harus follow Instagram dia lucu banget guys. Ah dasar. Lu juga tolong follow Instagramnya Wonho ya, I Wonho You. Di situ. Gue kalau tiba-tiba ngelihat kalau lagi buka Instagram ke Koreaan nih, terus tiba-tiba kan paling atas pasti I want you kayak wah langsung kaget gue, anjir kok ada mas-mas ini gitu. Ternyata gue ada ini ke Koreaan. Oh di ke Koreaan ternyata gitu. Kayak gue suka kaget kalau ngeliat Wonho dengan fotoan Wonho You. Mohon maaf nih dengan Ron. kesempurnaan tubuhnya dia. Iya parah itu, sih kan. parah. Ini badannya makin jadi, gue bingung deh. Kayak gue kira tuh udah yang kemarin udah paling gede nih ya. Totonya besok ada lagi yang lebih buffnya, lebih ngebuff lagi Ron. Tapi gue sebagai penikmat muscle dan abs, gue seneng-seneng aja sih. Kayak, aduh. Selamat menikmati ya. Emangnya makanan anjir. Dita, apakah ada rekomendasi lagu juga seperti teman-teman pendengar ke Koreaan? Anjir, kan aduh gue Gue kemarin tuh denger lagu tapi bukan K-pop, jadi nggak bisa gue rekomendasiin lagu baru kesukaan gue. Anjir gue lupa. Gue tadi udah ada mikir tadi gue mau rekomendasi lagu apa. Gue sebagai penikmat grup Nugu, tolong, kan udah One Team nih, jadi tuh ada tuh yang mention, iya aku tahu One Team dari podcast kekoreaan gitu. Kayak waduh gue bangga nih, gue nge-influence orang dengerin One Team di Spotify walaupun dapat 0,001 rupiah ya, lumayan lah ya buat grup Nugu gitu. Gue yang merekomendasikan grup Nugu juga namanya Iles. Kayak waktu itu udah pernah ya? Udah tapi pernah nggak nih yang Iles. lain, lagunya judulnya Dangerous, itu bagus banget, dengerin ya guys. Tolong support grup-grup Nugu, mereka kalau makan suka susah gitu. Jangan grup gede. NCT tuh udah Kita enak. juga susah kali mau buat makan. Iya juga sih. Tolong dengerin Iles, judulnya Dangerous. Iles ya. Kalau lo? Oke, kalau gue kan tadi kita sempat ngebahas Ayu dan gue bilang gue nggak terlalu suka yang selebriti, tapi gue pengen ngasih denger satu lagunya Ayu dari B-side track album yang lain yang mungkin juga bakal lo lebih suka dari selebriti. Ini diambil dari album Real. Waktu itu juga udah lama banget sih gue pernah rekomendasiin lagu di album Real juga. Yang judulnya In a Room Alone. Kalau yang ini judulnya The Night of the First Breakup. The Night of the First Breakup. Oke deh. The Night of the First Breakup. Suka banget gue sama lagu ini. Udah ya? Oke, Udah ya? udah guys, makasih banyak ya udah dengerin selama 1,5 jam ini. Dita dan Ron sign out. Annyeong. 혹시 너무 궁금해 혹시 너무 그리우면 꼭 한 번만 보기로 해 아무리 긴 밤도 새벽별이 밀어내듯이 그 어떤 어둠도 덮을 수 없는 내 안의 용기 나를 강해지게
지나가는